Nah, hari ini adalah pertemuan kita mengenai laporan nih, topik laporan nih teman-teman. Dan nanti kelas yang terakhir itu adalah di hari Senin. Kita akan bahas tentang kerangka acuan kerja. Nah, jadi sebelum kita mulai nih untuk kelas sesi hari ini, karena sebenarnya topik tentang laporan ini tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi aku akan sampaikan sesuai dengan FR dan juga sesuai dengan apa yang biasa dikerjakan adminkes dalam kesehariannya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman, ada Kak Elinia, Kak Fitri, sama Kak Blackbird yang ingin bertanya terkait topik yang kita bahas di kelas-kelas sebelumnya, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadi concern kalian, bisa ditanyakan. Jadi sekitar 1 menit ya, aku kasih. Oh ya, karena hari ini topik kita itu kan nggak terlalu banyak nih ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti aku habis topik laporan kita akan bahas sedikit mengenai uh, dana alokasi khusus ya. Jadi biar sempat kita bahas sedikit mengenai pembiayaan kesehatan. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai laporan ya, sakit takip dan juga mengenai dana alokasi khusus. Sebenarnya kalau dana alokasi khusus itu tidak terlalu banyak juga topiknya, dan aku akan jelaskan beberapa hal yang mungkin penting untuk kita bahas bersama ya, sesuai dengan FR tahun-tahun sebelumnya, karena tiap tahun itu selalu ada teman-teman tentang laporan sakit lakip dan juga tentang pembiayaan kesehatan terutama dana BOK ya. Oke, aku tunggu sekitar 1 menit ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, aku persilahkan. Oke, udah ada ya. Ini aku cek dulu. Oke, belangko sertifikat untuk pelatihan standar nasional diterbitkan oleh Pusdiklat Kesehatan, sedangkan belangko sertifikat untuk pelatihan standar lokal diterbitkan oleh pemilik rencana pelatihan yang dapat melimpahkannya kepada penyelenggara pelatihan standar lokal tersebut. Maksudnya siapa pemilik dan penyelenggara? Oke, terima kasih ya Kak Black atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kayak gini Kak, sumber dari penomoran sertifikat itu. Nah, sebenarnya kan sertifikatnya bisa kita desain sendiri, tetapi sertifikat pelatihan ini perlu mendapatkan nomor. Nah, kalau misalnya sekarang kayak di LMS-nya Kementerian Kesehatan, dimulai tahun 2024 ini ya, kita itu punya yang namanya LMS. Jadi kayak Learning Management System-nya punya Kementerian Kesehatan itu sebagai platform untuk kita mengadakan pelatihan. Nah, jadi setiap lembaga-lembaga pelatihan itu dikatakan sebagai si pemilik pelatihan. Misalnya dari Balitbangkes provinsi tertentu, rumah sakit, entah itu puskesmas. Nah, itu tuh memiliki dikatakan sebagai penyelenggara. Tetapi penomoran sertifikatnya itu tetap pusatnya adalah dari Kementerian Kesehatan melalui uh, melalui pusdiklat dari kesehatan di pusat, teman-teman. Jadi kita mengajukan kalau kita pengen ngadain pelatihan ini gitu. Jadi nanti dikasih nomornya gitu. Jadi sebenarnya pusatnya sama, satu pintu, tetapi yang mengajukan itu beda-beda gitu, Kak. Jadi di sini kalaupun kita di provinsi atau kabupaten mengadakan pelatihan, kan kita butuh nomor sertifikatnya, butuh ini sebenarnya berapa jam mata pelajaran sih, berapa SKP yang bisa kita tuliskan dalam sertifikat nanti tergantung dari berapa hari kita pelatihan. Nah, itu kita ajukan pada ada formnya tersendiri ya di LMS. Jadi itu nantinya akan dikeluarkan oleh Pusdiklat dari pusat gitu. Jadi penyelenggara atau pemilik ini adalah siapa sih yang menginisiasi pelatihan tersebut gitu. Walaupun sumbernya sama dari pusat, pelatihnya kan beda-beda gitu Kak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain sebelum kita bahas mengenai topik hari ini. Ya, berarti nanti kita akan bahas tentang DAK ya sedikit ya. Iya, sama-sama. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita start aja ya. Untuk topik hari ini nggak banyak kok. Kalau laporan kita mah sebenarnya udah biasa ya teman-teman.
familiar dengan yang namanya penyusunan laporan. Cuman ini yang membedakan sedikit adalah apa namanya, strukturnya aja sama fungsinya di instansi kita ya. Oke, ini aku coba share screen. Aku pastikan dulu kalau ini sudah terlihat semua ya. Ini apa kabar nih teman-teman? Pasti udah nggak sabar ya menunggu pengumuman pembukaan ininya, nggak rilis-rilis juga ya. Nggak tahu nih kenapa agak lambat ya. Padahal rencananya kan kita bakal seleksi 2 kali dalam 1 tahun ya, untuk CPNS dan P3K, sama 1 kali untuk yang sekolah kedinasan. Yang sekolah kedinasan aja baru mulai ya untuk seleksinya. Jadi mungkin ya kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih bulan ini ya akan keluar untuk ininya, pembukaan administrasinya. Sambil nunggu, kalian bisa siapin dulu kayak syarat administrasinya, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa cari di internet ya, teman-teman, kayak apa-apa aja yang dibutuhkan. Jadi kalau dulu pengalaman aku harus kalian scan ijazah, kemudian transkrip, dan lain sebagainya. Jadi biar nanti nggak keteteran gitu. Jadi mulai sekarang udah disiapin lah dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu. Oke, jadi hari ini ya kita akan bahas sedikit tentang laporan, kemudian sakit. Nah, apa bedanya sakit dengan lakip? Nanti kita akan bahas. Kemudian apa bedanya NHA, PHA dengan DHA? Jadi DHA ini bukan apa namanya? Bukan sirup ya, tapi ini adalah kependekan dari District Health Account. Jadi nanti kita akan bahas itu sedikit, karena ini dari tahun aku dulu ya teman-teman, selalu kelihatan di FR apa namanya, tes ASN ya, P3K maupun CPNS. Karena ini terkait pembiayaan kesehatan, makanya nanti kita akan bahas sedikit mengenai dana alokasi khusus yang juga tentang DOK. Nanti habis kita bahas tentang topik laporan. Oke, jadi sesederhana dulu aku dapat soal seperti ini teman-teman. Jadi kayak laporan secara bahasa Latin dan juga ya sesuai dengan modul ya. Jadi yang berarti laporan itulah membawa, mengangkut, dan menyampaikan. Itu tujuannya, teman-teman. Jadi pada dasarnya laporan itu menyajikan data secara objektif dan tulus. Tulus dalam artian kayak apa yang ditemukan di lapangan, itulah yang kita sajikan. Makanya laporan itu hendaknya bersifat objektif ya. Kalau bedakan dengan subjektif. Kalau subjektif itu berdasarkan perspektif kita atau perspektif orang yang memiliki kepentingan. Nah, itu nggak boleh. Jadi pada prinsipnya report yang kita sampaikan itulah sesuai dengan data yang ada di lapangan. Ya. Kemudian laporan itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran teman-teman mengenai peristiwa, kemudian isiannya pun itu mencakup hal-hal yang ingin kita sampaikan dari data yang kita miliki. Itu intinya. Nah, dalam penyusunan laporan itu sendiri pun ya, itu tuh harus disusun secara sistematis ya teman-teman. Jadi kita setiap perangkat daerah, setiap institusi itu pasti mengeluarkan yang namanya peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota mengenai tata naskah nih teman-teman. Jadi nantinya ketika kita menyusun suatu laporan itu kita mengacu pada tata naskah dari OPD yang menaungi atau membawahi instansi kita. Nah, itu biasanya pasti sistematis, kemudian penalarannya yang jelas, serta mengikuti bahasan yang kritis gitu. Oke, secara umum laporan dapat dianggap sebagai pelaksanaan komunikasi. Nah, ini tuh di tahun 2021 tuh ada teman-teman soal mengenai apa sih sebenarnya fungsi dari laporan itu sendiri gitu. Jadi dalam menyampaikan capaian kinerja dari yang sudah dilakukan oleh siapa misalnya, itu kan dalam bentuk laporan outputnya. Jadi kenapa dia bisa dikatakan sebagai output? Karena dia bisa menyampaikan sesuatu, teman-teman. Sehingga laporan ini juga bisa berfungsi sebagai pelaksana komunikasi. Entah itu secara tertulis maupun secara lisan. Karena sejatinya laporan ini nggak cuma dalam bentuk dokumen ya, teman-teman. Tapi secara lisan pun kita bisa sampaikan. Gitu. Sedangkan secara khusus dalam konteks kita ya, secara konteks seorang administrator kesehatan kita mengerjakan hal-hal yang administratif, itu pastinya laporan itu secara khusus untuk pertanggungjawaban kita
dalam melaksanakan tugas. Jadi sebenarnya kita ketukar ya, harusnya kita bahas kerangka acuan kerja dulu. Jadi biasanya kita kan nyusun KAK nih teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kan kita merancang dulu nih apa kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, setelah kita rancang, kita laksanakan kan kegiatan itu, baru kemudian kita mengacu apakah yang sudah kita susun di kerangka acuan ini sudah mencapai target dan kita tuangkan semuanya dalam laporan. Jadi sebenarnya apa yang kita pelajari ini ya teman-teman selama kurang lebih beberapa minggu terakhir ya selama sebulanan ini itu sebenarnya ada hubungannya masing-masing topik itu teman-teman. Jadi ketika kemarin kita belajar tentang misalnya paling mendasar POAC gitu, kita merencanakan. Nah, POAC ini tuh kita tuangkan dalam KAK teman-teman. Dalam kerangka acuan kerja kita dari mulai planning perencanaan. Bagaimana sih kita mengorganisir gitu, organizing, kemudian actuating atau implementasinya seperti apa, controllingnya, monitoring dan evaluasinya seperti apa. Itu semua kita tuangkan dalam KAK. Apalagi di KAK ini nanti akan ada yang namanya budgetnya ya teman-teman. Jadi ada budget plan-nya gitu, sejenis anggaran rencana anggaran kegiatan. Nah, kemudian setelah KAK ini jadi ya teman-teman, untuk kita mempertanggungjawabkan itu dalam bentuk apa? Nah, kalau misalnya biasanya di instansi itu kan dalam bentuk SPJ. Nah, SPJ itu juga bagian dari laporan. Jadi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kita ya dan fungsi dari setiap organisasi. Nah, jadi teman-teman dalam menyusun SPJ pun setiap OPD punya formatnya tersendiri, tetapi basic formatnya itu udah diatur oleh kementerian gitu yang membawahi kita. Misal Kementerian Kesehatan ya, berarti kita mengacunya pada bagaimana sih sebenarnya kita menyusun laporan berdasarkan peraturan Kemenkes. Gitu. Nah, dari yang modul udah disediakan gitu ya, di folder yang udah kita provide sediakan tersebut, inilah dasarnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada lebih dari pihak provinsi, kabupaten kota, itu pengen ada apa nih dalam format laporannya itu boleh teman-teman. Makanya setiap OPD punya tata naskah. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah bekerja nih sebagai adminkes, itu hampir setiap hari kita buka tata naskah teman-teman. Karena apa? Misalnya kita mau mengadakan rapat atau melaksanakan kegiatan di lapangan, kan kita pasti akan menyusun laporan, menyusun surat, menyusun misalnya pedoman, menyusun misalnya kerangka acuan kerja. Itu semuanya ada di tata naskah, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti kalian bekerja sebagai adminkes dan kalian bingung ini gimana sih caranya kita nyusun pedoman apa pedoman kerja atau pedoman kegiatan. Itu pasti ada tata naskahnya, teman-teman. Kalau misalnya ya OPD kalian itu belum aktif menggunakan tata naskah, langsung aja kalian searching atau tanyakan pihak yang menaungi perarsipan di provinsi atau kabupaten kalian untuk bertanya ya peraturan tata naskah di kabupaten kota kalian atau tata naskah di provinsi kalian itu seperti apa. Karena itu sangat membantu sekali dalam pekerjaan dan itu menghindari kita dari pertanyaan-pertanyaan seperti emangnya benar nih kayak gini ngerjainnya gitu secara simpelnya ya. Ini aku udah ngikutin nih sesuai dengan tata naskah nomor berapa gitu dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi gitu. Jadi itu amannya kita dalam menyesuaikan dan ngasih tahu gitu ke teman-teman di OPD kita bahwa ini loh format yang kita gunakan di OPD kita gitu. Jadi itu yang aku lakukan di kantorku sekarang juga teman-teman ya. Jadi kita mengacu pada tata naskah provinsi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya ya teman-teman, tujuan dari laporan itu kan sebenarnya ada beberapa hal. Selain tadi sebagai alat kita berkomunikasi, laporan itu juga mengatasi masalah, kemudian pengambilan keputusan teman-teman. Karena apa? Dalam laporan itu selalu ada rencana tindak lanjut. Jadi atau kalau dulu kita nyusun makalah itu biasanya dalam bentuk saran kan. Kalau di pekerjaan itu kita susun sebagai RTL ya teman-teman. RTL dari apa? Misalnya kan kita nyusun laporan nih dari apa yang sudah kita kerjakan. Oh ternyata kita menemui kendala kemarin itu kita kurang koordinasi dengan pihak desa gitu misalnya. Jadi nanti ada nih rencana tindak lanjut seperti apa ke depannya misalnya komunikasi harus dijalin dengan lebih intens dengan langsung menghubungi tokoh masyarakat yang ada di desa X gitu misalnya. Jadi dari masalah itu berapa yang masalah yang dihadapi,
segitulah rencana tindak lanjut yang ada. Itu idealnya, teman-teman. Sehingga harapannya akan dapat mengatasi permasalahan. Kemudian mengetahui perkembangan. Karena kan kita kalau misalnya punya program ya di OPD kita itu, gimana sih cara kita mengetahui perkembangannya walaupun kita tidak berada dalam kegiatan tersebut. Nah, ini makanya dikatakan laporan itu sebagai alat komunikasi. Sebenarnya ketika kita mempelajari tujuan laporan itu sendiri ya teman-teman, secara logika aja kayak, oh mengetahui perkembangan masuk akal juga, karena ketika ada orang baru yang ingin tahu, misalnya kita mau laporan nih, kita kerja di puskesmas, orang dinas kesehatan pengen tahu progres kegiatan kamu sampai mana, kan nggak mungkin kita hanya menjelaskan dengan kata-kata, karena nggak akan kuat reasoning kita gitu, nggak akan kuat alasan kita bahwa oh kita udah sampai sini loh progresnya, itu nggak bisa meyakinkan teman-teman. Makanya biasanya kita selalu menyajikan laporan, entah itu dalam bentuk laporan dokumen maupun dalam bentuk PowerPoint. Kita langsung sampaikan progresnya sampai mana, foto-foto kegiatannya seperti apa, anggaran yang sudah dikeluarkan berapa, sisanya berapa, dan apa sih yang akan kita kerjakan nanti sampai kegiatan ini berakhir. Nah, ini makanya di sini ada kemajuan ya. Kemudian mengadakan pengawasan, pengendalian, dan perbaikan. Nah, inilah tujuan dari laporan. Ya, jadi kelihatannya sederhana ya, namun faktanya ketika kita menyinggung tentang laporan itu cukup ini juga ya, cukup kompleks gitu, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lebih dalam sehingga laporan ini bisa lebih efektif gitu dan berbicara gitu, ketika dibaca oleh orang awam pun dia jadi mengerti, oh kegiatan ini yang berlangsung progresnya seperti ini, capaian seperti ini, masalah yang dihadapi seperti ini gitu. Nah makanya disebut sebagai alat komunikasi teman-teman. Jadi pimpinan itu bisa diberikan umpan balik oleh staf yang berkecimpung di kegiatan tersebut, kemudian bisa juga sebagai alat untuk menguji dan mengubah kebijakan gitu yang lebih bijaksana lah yang akan diterapkan gitu, untuk mengatasi masalah organisasi. Nah, dulu teman-teman ya, saat aku tes di tahun 2021, itu kelihatan apa sih peranan laporan dalam administrative communication. Jadi secara komunikasi administratif itu apa aja tujuannya. Nah, jadi pertama itu untuk pertanggungjawaban dan pengawasan pengendalian. Gitu. Jadi artinya untuk kita mempertanggungjawabkan apa sih yang kita lakukan. Gitu. Kemudian pastinya menyampaikan informasi, bahan untuk mengambil keputusan, alat pembina kerjasama, sama alat pengembangan cakrawala wawasan. Inilah kira-kira tujuan dari laporan secara administrative communication atau komunikasi keadministrasian. Nah, kemudian teman-teman, syarat laporan itu apa aja sih? Nah, itu ada teman-temannya. Kemarin kan kalau di kelas-kelas yang sebelumnya itu ada syarat-syarat karya tulis gitu kan. Nah, itu sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau laporan itu biasanya harus jelas ya, tidak berbelit-belit. Jadi dia tuh nggak terlalu panjang ya. Makanya kita sebenarnya kalau dulu waktu kuliah kan kita bikin laporan itu atau makalah itu isi pendahuluan itu panjang gitu ya, sampai akhirnya 30 sampai 40 halaman mungkin ya, atau 15 halaman lah. Kalau laporan di sini ya teman-teman, di OPD itu biasanya palingan 5-10 lembar paling banyak. Jadi kadang-kadang jarang juga laporan itu isi cover depannya teman-teman. Jadi biasanya covernya itu langsung kayak kop surat aja OPD, terus abis itu langsung nomor surat dan juga langsung pendahuluan dan lain sebagainya. Jadi simple dan pendek gitu, Mbak. Kemudian harus langsung mengenai sasaran. Nah, makanya tadi aku bilang tidak ada embel-embel kayak terlalu belibet gitu ya, terlalu panjang, tapi langsung ke ininya gitu, langsung ke inti dari laporannya. Kalau pendahuluan sedikit aja ya, kayak satu paragraf, kemudian dasar hukumnya atau apanya, kemudian langsung kita menyajikan hasil dari kegiatan kita, penyerapan dananya berapa, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa dari masalah yang dihadapi. Walaupun pendek, harus lengkap ya teman-teman. Makanya kita harus mengacu pada tata naskah. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan kayak yang aku hadapi dulu, sebenarnya sumber yang paling tepat untuk kita menentukan format dari sebuah laporan itu apa sih? Nah, kalau misalnya nanti ada pilihan tata naskah gitu, berarti yang paling tepat adalah tata naskah teman-teman. Cuman kalau misalnya nggak ada, berarti acuannya adalah
penyusunan laporan di tahun sebelumnya atau bisa disebut sebagai N1 tentunya. Jadi kayak laporan tahun sebelumnya itu bisa kalian jadikan referensi terbaik. Jadi kemarin tuh aku banyak sekali dapat soal-soal dari topik laporan ini. Kira-kira sumber terbaik saat kita menyusun sebuah laporan ya untuk struktur atau format laporan itu dari mana. Nah, ada teman aku yang dapat optionnya tata naskah, tapi kebetulan aku waktu itu dapatnya tidak ada option tata naskah di ABC-nya gitu ya. Tapi ada laporan di tahun sebelumnya. Nah, itulah referensi terbaik. Kalau misalnya ada pemilihan misalnya jurnal, pedoman atau apa itu sebenarnya kurang kuat teman-teman. Paling kuat itu adalah laporan tahun sebelumnya. Karena apa? Dari sana kita bisa melihat kira-kira substansi yang penting menurut pimpinan di tahun sebelumnya itu seperti apa. Setidaknya itu bisa jadi referensi terbaik. Jadi itu kalian perhatikan baik-baik ya nanti kalau misalnya ketemu soal seperti itu. Kemudian laporan itu harus tegas dan juga konsisten, teman-teman. Serta harus tepat pada waktunya, ya. Walaupun yang kita temui di lapangan itu seperti apa gitu ya. Cuman kalau dari segi yang seharusnya idealnya kan memang harus tegas dan konsisten. Kenapa dikatakan konsisten? Balik lagi ya, penyusunannya itu nggak boleh beda-beda formatnya. Jadi setidaknya mengikuti tata naskah yang sudah dipedomi atau menjadi pedoman dari OPD atau instansi masing-masing gitu. Makanya harus konsisten. Gak boleh yang satunya covernya isi bunga-bunga, satunya lagi gambar ombak gitu. Ya sederhana itu sih teman-teman. Jadi harus penempatannya juga harus kompak. Jangan satunya lagi tanda tangannya ada di depan, yang satunya lagi ada tanda tangannya di belakang halaman gitu, jangan sampai seperti itu. Makanya harus tegas penerapan secara format dan juga konsisten secara isian atau konteks yang dibahas gitu. Mudah-mudahan ditangkap ya. Inilah kira-kira persyaratan laporan secara rinci. Oke, sebenarnya sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Atau kita lanjut aja? Oke. Jadi kalau misalnya kita menyinggung laporan itu ada apa aja sih jenisnya? Gitu. Oke. Nah, walaupun kalian nanti ya bekerja di dinas kesehatan, puskesmas, kampus, rumah sakit, pasti akan ada dua jenis laporan ini, teman-teman. Jadi laporan penelitian atau laporan akademik atau juga laporan administratif, teman-teman. Jadi kalaupun kalian itu nanti bekerja nih, udah artinya bukan di settingannya kuliah gitu ya, pasti akan ada laporan-laporan yang memang harus kalian sajikan seperti halnya kalian menyusun tesis ya atau menyusun artikel, teman-teman. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh bekerja sama dengan pihak ketiga. Ini salah satu contoh aja. Dan pihak ketiga ini pasti bekerja sama dengan kita, ada ekspektasinya kita mengumpulkan laporan hasil dari kegiatan yang kita lakukan di instansi kita. Makanya itu jenis laporan yang akademik ya. Artinya laporan penelitian misalnya ada donor yang membiayai kita nih, misalnya dinas kesehatan gitu kerjasama dengan pihak kampus misalnya mengadakan penelitian terkait demam berdarah misalnya. Nah, itu laporannya akan lebih akademis daripada laporan administratif yang kita laksanakan di OPD kita gitu. Jadi inilah dua laporan ya teman-teman. Sebenarnya membedakannya itu gampang aja. Kalau misalnya akademik, berarti ada hal-hal unsur akademis yang harus kita masukkan. Kalau laporan administratif ya itu laporan yang manajerial ya. Jadi tujuan, waktu pembuatan sama gaya penulisannya itu beda. Nah, jadi menurut tujuannya, menurut waktu, dan juga menurut gaya penulisannya. Jadi kalau menurut tujuannya, itu ada planning report, ya, kemudian ada control report. Nah, apa bedanya? Nah, kayak tadi, sebenarnya laporan perencanaan ini ya teman-teman, itu bisa dalam bentuk KAK. Jadi kita merancang ya, masih dalam bentuk perancangan. Jadi perencanaan kita tuh seperti apa? Nah, jadi laporannya pun ya dari KAK ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan laporan perencanaan. Laporan rencana. Jadi dalam laporan rencana ini tuh kayak seperti proposal kegiatan kita, teman-teman. Jadi laporan bagaimana sih kegiatan tersebut akan kita rencanakan. Kalau misalnya laporan pengendalian, habis kita monef ya, habis selesai nih kegiatannya,
lahirlah control report ini, teman-teman. Gitu. Ya, gampang aja ya membedakan, satunya sebelum kegiatan dilaksanakan, yang satunya lagi setelah kegiatan dilaksanakan. Nah, kemudian kalau menurut waktu, ada yang namanya laporan berkala, ada juga laporan khusus. Jadi kalau laporan berkala ya pastinya sehari-hari ya. Biasanya ada laporan bulanan, triwulan, semesteran, laporan evaluasi akhir tahun, itu biasa. Tetapi ada juga laporan khusus, teman-teman. Misalnya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang spesifik, yang pastinya kayak ini nggak akan rutin nih kita laksanakan di OPD kita. Nah, itu sebenarnya cara kita membedakan ya, teman-teman. Misalnya dalam 1 tahun itu kan nggak mungkin setiap waktu kita akan melaksanakan pelatihan BHD misalnya ya, bantuan hidup dasar gitu, atau pelatihan tentang K3RS ya, kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit misalnya. Kan nggak mungkin kan kita melaksanakan setiap bulan gitu ya. Pasti biasanya kalau di tempatku bekerja itu pelatihannya setiap 2 tahun sekali. Nah, itu pasti tuangan laporannya itu berupa laporan khusus atau special report. Jadi nanti cara kalian membedakan ya, teman-teman, ketika menemukan studi kasusnya di soal ya, kayak soal-soal tahun lalu di P3K, cara membedakan antara laporan berkala dengan laporan khusus ya, kalian coba telusuri case yang diangkat itu seperti apa yang dibahas gitu. Kalau misalnya ini merupakan laporan misalnya kegiatan survei mawas diri puskesmas gitu. Nah, biasanya kalau survei mawas diri kan pastinya ini dilaksanakan secara berkala kan. Jadi pasti ada aja dalam 1 tahun beberapa kali survei mawas diri untuk kita menggali informasi ke masyarakat. Nah, itu pasti dituangkan dalam laporan triwulannya, laporan semesternya, gitu. Tapi kalau misalnya secara khusus, kira-kira kegiatan ini tuh nggak sering gitu dilaksanakan. Nah, itu laporan khusus, teman-teman. Oke, kemudian kalau misalnya lah gaya penulisan, ya tadi udah aku singgung sedikit ya teman-teman. Ada juga laporan resmi dan juga laporan tidak resmi. Ini biasanya laporan resmi ini melibatkan kegiatan yang penting, melibatkan OPD lain gitu ya. Kalau laporan tak resmi ya biasanya antara bawahan dengan atasan biasanya. Jadi laporan yang enggak membutuhkan pihak lain untuk kita libatkan gitu. Jadi simple aja mungkin untuk kebutuhan internal saja, itu biasanya nggak resmi. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya penyusunan laporan itu ada apa aja sih isiannya? Nah, ini bakunya ya teman-teman. Ini bakunya yang harus ada. Jadi pertama itu pasti di dalam sebuah laporan ini biasanya teman-teman kalau tata naskah kita yang berlaku sekarang di Indo ya di Indonesia itu pertama pasti KOP instansi. Kemudian instansi, maaf nih teman-teman, kayak pulpenku lagi kurang dicas. Oke, KOP instansi, kemudian di sini pasti ada pendahuluan. Nah, langsung pendahuluan teman-teman, nggak ada covernya. Karena kita ingin membuatnya langsung tegas dan juga singkat, padat, tapi lengkap ya teman-teman. Nah, pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan ini harus udah tercantum maksud dan tujuan pembuatan laporan tuh apa. Lingkupnya tuh apa sih yang ingin kita laporkan? Nah, kemudian kapan kita melaksanakan pelaporan, maksudnya melaksanakan kegiatan tersebut tuh kapan, dari kapan sampai kapan gitu. Terus cara kita menggali informasi yang akan kita sampaikan dari laporan itu apa saja. Jadi teknik kita apa? Apakah FGD, apakah seminar, apakah wawancara, ya ada beberapa teknik yang harus sudah disampaikan. Jadi sesingkat itu teman-teman. Jadi nggak neko-neko isi apa bertele-tele kayak kita nyusun skripsi dulu ya, isi berdasarkan ahli bla 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 sehingga bla bla bla, itu nggak perlu teman-teman ya. Kalau di kerjaan itu lebih singkat. Kemudian sistematika laporannya juga harus ada di dalam pendahuluan. Misalnya laporan ini disajikan dalam bentuk apa, apakah data yang kita dapatkan itu diolah secara kuanti ya, dilaporkan data-data persentase kasus misalnya kayak gitu, atau yang disajikan adalah testimoni-testimoni dari penerima layanan misalnya, atau gimana itu kalian bisa ngatur sendiri stylenya. Setelah pendahuluan ada yang namanya batang tubuh teman-teman ya. Jadi yang B itu adalah batang tubuh. Nah,
Biasanya di OPD itu batang tubuh inilah yang dimodifikasi banyak ya. Maksudnya isiannya biasanya mengikuti kebutuhan OPD masing-masing. Biasanya akan lebih dibahas banyak mengenai permasalahan. Jadi ada poin-poin masalah satu ya, kemudian masalah dua apa, masalah tiga apa. Jadi ini disinggung semua di sini teman-teman di batang tubuh. Jadi besok-besok kalau kalian ketemu sama soal-soal yang seperti aku hadapi dulu, permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi misalnya, itu sebenarnya dibahas lebih lanjut di bagian mana dalam laporan. Nah, jadi kalau misalnya di pendahuluan ini kan kita membahas sedikit ya teman-teman, tetapi lebih detailnya kita bahas di bagian batang tubuh ya. Nah, kemudian analisis pemecahan masalah. Jadi di sini itu ada permasalahan yang dihadapi gitu. Nah, misalnya 2.1 gitu. Kemudian 2.2-nya apa? Apa namanya? Analisa kita ya, analisa pemecahan masalahnya. Jadi kita uraikan nih masalah nomor satu. Tadi kan kita udah tulis nih yang di pertama. Nanti di analisanya kita tulis di sini juga nomor satu khusus menjawab permasalahan nomor satu. Jangan sampai nomor satunya kita nggak nyambung dengan ini gitu. Jadi lebih terstruktur dan sistematis gitu. Nah, kemudian baru ditambahkan kesimpulan dan saran, teman-teman. Di sini aku isiin ya, di sini C misalnya kesimpulan dan saran. Nah, ini bakunya, teman-teman. Sederhana kelihatannya ya. Jadi tidak yang rempong gitu. Tetapi biasanya ya kalau di OPD-OPD lebih dimodifikasi di bagian batang tubuh. Kalau di OPD ku sekarang ada dasar hukum dulu sedikit ya sumbernya, kemudian baru menjelaskan kegiatan yang kita lakukan apa, baru kemudian permasalahan, alternatif pemecahan masalah seperti apa, baru kemudian kesimpulan dan saran. Nah, saran ini ya teman-teman, itu dalam bentuk RTL kalau aku di OPD ku ya. Rencana tindak lanjut kita seperti apa. Misalnya kesimpulan kegiatan sudah dilaksanakan bla bla bla, tanggal sekian bla bla bla. Kemudian yang kedua, permasalahan kita hadapi adalah apa dijelasin semua di sini rincinya. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah oh kita perlu melaksanakan kegiatan apa lagi gitu misalnya ke depannya. Nah, rencana tindak lanjut ini kita merangkum dari alternatif pemecahan masalah kita. Misalnya rencana tindak lanjut kita adalah oh kita harus meeting dengan pihak desa dua bla 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 gitu. Jadi sarannya benar-benar terkhusus dan achievable teman-teman. Jadi yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan selanjutnya. Karena ingat kembali ya, laporan ini ya teman-teman, misalnya ini laporan di tahun 2024. Ini akan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk laporan kegiatan kita di tahun 2025 maupun kerangka acuan kerja atau kegiatan yang ingin kita rancang. Kalau nanti kalian menemukan soal seperti aku dulu ya, ketika kita menyusun kerangka acuan kerja untuk kegiatan stunting di desa X gitu misalnya, ditanya kalian sumber yang paling efektif atau yang paling efisien gitu ya, yang paling tepat gitu untuk kita jadikan rujukan kita, yang mana? Nah, kemarin tuh aku ada pilihan jurnal kah, hasil penelitian kah, data dari dinas kesehatan kah tentang stunting, atau laporan atau kerangka kerja. Nah, ingat ya, kalau kita menyusun kerangka acuan kerja, maka sumber terbaiknya adalah kerangka acuan kerja di tahun sebelumnya. Walaupun ada pilihan jurnal, ada pilihan data dari dinas kesehatan, itu tidak yang tepat, teman-teman. Karena itu masih raw ya, masih data mentahan. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mengacu dari kerangka acuan kerja di tahun sebelumnya, atau laporan dari tahun sebelumnya, di sana kan ada RTL. Jadi dari RTL inilah yang akan kita tindak lanjuti. Makanya namanya rencana tindak lanjut, teman-teman. Sehingga inilah yang kita jadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan. Gitu. Ya, mudah-mudahan nangkep fungsinya kenapa kita membuat laporan. Karena RTL inilah kita jadikan acuan terbaik kita untuk melaksanakan kegiatan di tahun sebelumnya. Ini udah kita bahas di akhir tahun, teman-teman. Makanya perencanaan kegiatan itu kan sebenarnya kita udah dari awal tahun nih kita melaksanakan anggaran ya. Kemarin kita udah belajar loh ya itu. Jadi dari bulan Januari itu kita udah merancang program apa sih yang akan kita laksanakan di tahun selanjutnya.
Nah, di akhir tahun tujuan kita kan menyusun laporan ini. Nah, menyusun laporan ini pun mengacu dari apa yang sudah kita kerjakan tahun sebelumnya. Jadi ini biasanya dikerjakan di bulan Oktober atau bulan November itu saat kita tutup buku, teman-teman. Saat kita udah, artinya anggarannya udah kita gunakan, kemudian akhirnya kita menyusun sebuah laporan kinerja organisasi. Itu kalau skupnya besar ya, kalau di luar skup dari kegiatan-kegiatan kecil. Oke, ini udah tadi kita bahas. Nah, ini kalau misalnya rangkuman ini kalaupun dibutuhkan, itu biasanya kita ada sedikit kayak setengah paragraf gitu, setengah halaman gitu ya dalam bentuk paragraf, apa yang ingin kita sampaikan dari laporan. Itu biasanya by case ya teman-teman kalau dibutuhkan saja. Nah, jadi bagaimana sih langkah kita dalam membuat laporan? Sebenarnya ini sangat dekat dengan kegiatan yang pernah kita lakukan dulu ya teman-teman saat jadi mahasiswa. Jadi pastinya yang pertama kita harus menetapkan siapa sih sasaran atau subjek dari laporan kita. Kemudian kita mengumpulkan data, kayak aku jelaskan tadi ya, entah itu dari FGD, wawancara, observasi, kuesioner, gitu ya, online, offline, itu harus kita rencanakan dari awal. Kemudian kita evaluasi datanya, baru kita olah datanya. Dari pengolahan data inilah yang nanti akan berbicara ya, berkomunikasi menjadi sebuah laporan. Nah, itu teman-teman kira-kira gambaran soal-soal mengenai topik laporan. Tidak, kalau yang aku temui dulu tuh nggak banyak yang hafalan, lebih banyak kayak case by case teman-teman. Jadi kayak misalnya kita nyusun laporan yang tanda tangan siapa yang berhak tanda tangan. Misalnya kalau laporan puskesmas, semua laporan itu pastinya ya teman-teman, apalagi laporan-laporan yang mencangkup kegiatan instansi yang tanda tangan udah pasti kepala puskesmas kita. Ya. Nah, itu sedikit mengenai laporan ya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai topik laporan. Sekarang kita akan beranjak ke lakip dan sakip. Nah, ini agak teknis sedikit ya teman-teman, karena lakip dan sakip ini adalah laporan. Kalau tadi kan laporan yang sering kita bikin di dalam bidang, dalam bagian, unit kita, atau kelompok kerja kita, yang skupnya sederhana. Kalau lakip dan sakip ini adalah laporan yang disusun oleh instansi kalian, teman-teman. Jadi OPD itu juga diwajibkan untuk menyusun laporan ya dari apa yang sudah dikerjakan dalam satu tahun atau periode tahun tertentu, di mana dituangkan melalui lakip dan sakip, teman-teman. Ini sama nih tentang laporan, tapi skupnya lebih besar ya. Nah, jadi teman-teman dari yang peraturan terbaru ya teman-teman di tahun aku juga udah berlaku ini, karena kan kemarin aku tesnya tahun 2021, tetapi peraturan tentang ini ya reformasi birokrasi ini diterbitkan itu sebenarnya pas waktu 2020 pas waktu corona itu teman-teman, tapi baru disahkan di tahun 2021, cuman dia udah berlaku sebenarnya waktu itu. Nah, jadi dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya nih, dari AFR 2022 dan juga 2023 itu menggunakan e-akip ya teman-teman. Itu sama dengan lakip ya, cuman dia dalam bentuk elektronik teman-teman. Jadi sekarang kan semua serba elektronik ya teman-teman. Jadi evaluasi ya, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan itu sekarang sudah berbasis elektronik. Jadi kayak ada e-sakip namanya. Ya, sekarang itu di pemerintahan ada namanya e-sakip. Ada aplikasinya teman-teman. Nah, e-sakip ini adalah kita melaporkan teman-teman. Kita sebagai OPD itu wajib melaporkan penanggung-jawaban ya, pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintahan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kak, apa sih bedanya akip lakip dengan sakip? Akip lakip ini adalah apa? Evaluasi kita, laporan kita. Sakip adalah sistemnya. Artinya apa? Sistem ini kita terapkan di OPD kita. Laporannya namanya akip atau lakip gitu, teman-teman. Jadi sistem itu kita terapkan, kemudian nanti kita evaluasi, hasil evaluasi itu namanya e-akip gitu atau e-sakip gitu ya, teman-teman. Nah, jadi evaluasi dari akip ini ya,
itu adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai. Misalnya, oh, Puskesmas Kecamatan X itu punya target untuk survei kepuasan masyarakatnya itu minimal 85%. Ternyata capaiannya itu 90% tuh. Wah, berarti bagus. Jadi nanti akan ada laporan-laporan mengenai nilai-nilai gitu, nilai dari performance-nya ya, kinerjanya, kemudian apresiasi, pengenalan masalahnya apa aja yang dihadapi, kemudian solusinya gitu. Nah, sangat biasa sekali ya teman-teman di instansi pemerintahan ketika kita menemui sebuah masalah, kita juga yang mengusulkan apa sih solusi terbaik sekiranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau kadang-kadang pasti kita mikir kayak kenapa kita sendiri yang harus merancang solusinya, padahal kan ini sebenarnya masalah yang kita hadapi. Nah, di sini sebenarnya solusi atau rencana tindak lanjutnya itu ekspektasi kita, teman-teman. Misalnya, oh di rumah sakit A itu nggak bisa ngasih pelayanan online untuk pendaftaran online itu karena kita nggak ada mesinnya, gitu misalnya. Tidak ada mesin pendaftaran online, jadi kita butuh itu gitu. Nah, dari sanalah nanti pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota, entah itu provinsi, bisa memberikan anggaran untuk pembelian mesin itu. Gitu. Jadi solusinya itu bukan berarti ekspektasinya kita bisa menyelesaikan permasalahannya, tetapi kita berekspektasi jika ada ini, maka kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jika ada hal tertentu yang saat ini belum mampu OPD sediakan dan bisa disediakan oleh siapa pengampu dari OPD kita, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan. Itulah yang diharapkan ada dalam solusi dari atau rencana tindak lanjut dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi ini kalau sakit itu pastinya prosedur-prosedur, program-program, aktivitas, tujuan, dan segala macam ya, teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Di setiap OPD, sakit ini tertuang dalam bentuk Excel, teman-teman. Excel yang panjang sekali. Dalam Excel ini tuh ya, teman-teman, banyak sekali indikator-indikator. Contohnya apa? Misalnya, oh, tata cara pemberian reward dan punishment kepada pegawai. Misalnya tata cara laksana pelatihan. Misalnya cara melakukan pengawasan terhadap transaksi digitalisasi di suatu OPD. Nah, kayak gitu-gitu tuh ada standarnya, teman-teman. Nah, standar inilah yang disebut sebagai sakit. Gitu. Nanti ketika udah melaksanakan di pekerjaan di OPD, kan ini ada targetnya, misalnya 85%. Gitu. Nanti kita bikin sakitnya itu, kalau sekarang kan namanya sakit ya, jangan bingung ya teman-teman. Sakit itu sama dengan lakip, sama dengan akip. Nah, ini laporannya, oh ini 80%, nanti sakit juga inputannya di komputer itu sama kayak Excel juga teman-teman. Jadi indikator pertama misalnya pencapaian dari SKM Puskesmas misalnya kayak gitu ya. 85% untuk targetnya, terus nanti ada kolom OPD kita tuh berapa capaiannya, misalnya 90%. Nanti ada data dukungnya di sini, dokumen apa yang kita upload gitu. Misalnya laporan SKM di sini kita upload. Jadi nanti ini sistemnya ini ya namanya sistemnya tuh sakit namanya kinerja yang kita kerjakan, tapi nanti luarannya ini ya laporannya itu namanya laporan sakit atau lakip atau akip karena ini kan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, jadi dalam bentuk laporan yang begitu banyak gitu ya, karena indikator dari setiap OPD kan banyak ya. Kalau puskesmas apa gitu ya, berapa indikator sakitnya. Kemudian rumah sakit berapa gitu. Jadi beda-beda di sana rumah sakit lebih ini ya teman-teman. Apalagi kalau rumah sakit umum itu biasanya banyak sekali indikator-indikatornya. Kalau puskesmas skupnya masih kecil. Kemudian pelaksanaan evaluasi akip secara umum bertujuan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja. Karena apa, teman-teman? Dikatakan tepat sasaran dan berorientasi kepada hasil. Karena yang tadi aku jelasin, karena setiap indikator itu udah ada targetnya berapa, ya. Ini target misalnya 85%. Capaiannya yang kita laksanakan 90% kebetulan memenuhi target. Bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi target? Harus sekali kita mencantumkan di sini ya, teman-teman, di laporan kita, rencana kita tuh seperti apa. Gitu. Jadi benar-benar laporan ini berbicara dia, teman-teman.
Jadi tepat sasaran dan kita tuh jadi ada pedoman, panduan apa sih harus sebenarnya kita kerjakan gitu. Ya, ada bayangan ya kalau dari skop OPD-nya. Di rumah sakit, puskesmas maupun dinas kesehatan sama-sama punya target. Sama-sama punya tujuan setiap tahunnya itu terhadap rencana kinerja organisasi. Rencana kinerja organisasi lah yang bisa membuat organisasi ini berjalan. Rencana ini tertuang dalam sakit. Aduh, sorry, jadi salah ketik. Oke, tertuang dalam sakit ya teman-teman. Nah, dalam sakit inilah nanti kita laporkan dalam bentuk sakit atau lakip. Nah, jadi bagaimana sih kinerja atau performance dari OPD kita? Gitu. Oke, kalau misalnya pelaksanaan evaluasi akib secara khusus bertujuan untuk apa? Nah, sebenarnya tujuannya ada beberapa ya teman-teman. Pertama, dia memperoleh informasi mengenai implementasi dari sakit. Tadi kan udah aku gambarin ya, sakit itu dalam bentuk Excel gitu, banyak indikator di dalamnya. Itulah yang kita laksanakan. Nanti ini tuh akan ada adminnya sendiri teman-teman. Nah ini nih yang paling sulit nih kalau admin sakit ya. Paling ribet karena perencanaan terhadap OPD semuanya dia kuasai lah gitu. Jadi dia yang akan berkomunikasi kepada semua bidang bagian untuk nyari tahu apakah udah dilaksanakan nggak setiap indikator dari setiap bidang atau bagian. Entah dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit itu sama teman-teman basicnya. Kemudian menilai tingkat implementasi. Nah kayak tadi ya teman-teman, kenapa namanya menilai? Karena selalu setiap indikator itu ada target, kemudian dinilai itu dari capaian kita. Nah, apakah tercapai atau tidak? Yes apa no gitu. Biasanya iya apa tidak gitu. Kalau yes, berarti berapa indikator kita harus ada data dukung. Gitu ya. Kemudian menilai tingkat akuntabilitas kinerja kita, cara kita menilai kayak gimana. Nah, dari target itu udah mencapai suatu skor pencapaian, lanjut ke data dukung. Kalau misalnya data dukungnya udah sesuai, kemudian memenuhi target, maka kita akan dinilai bahwa OPD tersebut sangat akuntabel gitu. Kemudian memberikan saran perbaikan. Karena di sini dalam data dukung itu kan dalam bentuk laporan nih, misalnya ya laporan setiap bidang bagian gitu ya. Kan pasti ada RTL-nya, di sana akan ada saran perbaikan untuk peningkatan akhir. Misalnya ini OPD ini kenapa di tiap tahunnya nggak bisa tercapai sih nilai survei kesehatan masyarakatnya gitu, atau survei kepuasan masyarakat, maaf. Itu nanti akan ada evaluasi teman-teman. Kira-kira yang salah itu apakah targetnya ketinggian atau OPD-nya tidak berkinerja gitu. Jadi nanti akan dievaluasi target dari akibnya tersendiri ya. Kemudian form Excel itu ya teman-teman yang sekarang udah dituangkan dalam bentuk digital itu bisa dimonitor oleh siapapun teman-teman dari OPD yang menaungi kita. Jadi bisa di login akses ya. Oh ini udah memenuhi, ini belum. Kenapa sih belum? Dicek ininya permasalahannya. Kemudian udah ada ini enggak rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu. Nanti pasti akan ada rekomendasi di dalamnya. Nah, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi aktif di instansinya masing-masing setiap tahun. Makanya, misalnya contohnya di Bali ada 9 kabupaten kota gitu ya. Jadi 9 kabupaten kota ini harus melaporkan evaluasi aktifnya itu setiap tahun. Nanti laporan dari setiap kabupaten kota ya itu akan digabung jadi satu ya. Nanti akan menjadi laporan provinsi Balinya gitu. Nanti provinsi Bali juga harus melaporkan kinerja dari sakitnya ini kepada Kemenpan RB teman-teman. Jadi kepada menteri kita bahwa berapa sih poin dari sakit, nah, poin dari capaian sakit ini dalam bentuk e-akib ini dalam aplikasi itu kan si provinsi itu juga punya aplikasinya teman-teman. Jadi istilahnya kita udah nge-link nih, kita udah input nanti dari semua OPD jadi satu, jadi ada rata-rata nilai dari akib. Misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit mata, rumah sakit umum, kan ada 3 rumah sakit. Oh 3 rumah sakit ini rata-ratanya poin akibnya adalah berapa misalnya, karena poin itu ada indeksnya teman-teman, indeksnya 4. Setelah dirata-ratain, oh ternyata dapatnya 3,5. Standar dari kementerian itu ternyata 3,2. Oh ternyata provinsi Bali nilai akibnya sangat baik gitu. Jadi ada kategori-kategorinya teman-teman. Gitu. Ini hanya sebagai pengenalan aja apa yang aku lakukan di instansiku ya teman-teman.
Jadi kita di setiap OPD itu punya target juga ya, punya target dari yang menaungi kita, entah itu provinsi atau kabupaten kota, itu selalu ada targetnya. Misalnya, targetnya sakit nilainya harus minimal 3,5 gitu misalnya. Jadi ya kita harus setidaknya meraih 3,6 teman-teman. Kalau lepas banget tuh bahaya ya. Jadi pasti ada hal yang harus diperbaiki dari OPD tersebut. Apalagi kalau di bawah itu bahaya sekali teman-teman. Jadi dianggap kita itu tidak menggunakan anggaran dengan tepat sasaran, tidak bisa berkinerja, dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Makanya sangat bahaya sekali ketika organisasi kita tidak bisa memenuhi target. Padahal organisasi kita tuh udah dikasih duit lah gitu istilahnya, udah dikasih uang pendanaan untuk melaksanakan program, kenapa sampai tidak bisa mencapai nilai sakit yang ditargetkan. Makanya ketika kita nanti kerja sebagai adminkes ya teman-teman harus bisa memahami setiap indikator dari sakit dari instansi kita tuh apa saja gitu. Misalnya di tempat kalian ada berapa unit, ada berapa bidang, kalian tuh harus tahu di bidang ini dia indikator sakitnya apa aja. Apa sih yang harus mereka kerjain? Misalnya bagian kepegawaian, kalian harus bikin SK atau peraturan atau regulasi mengenai bagaimana sistem reward dan punishment. Harus ada buktinya, teman-teman. Harus ada bukti dokumennya. Nah, kalianlah yang harus bisa nge-push mereka untuk bikin itu. Kalau nggak bikin, dokumen data dokumennya nggak ada, nilai sakitnya rendah, maka yang kena itu bukan hanya kalian ya sebagai staf adminkes, tapi seluruh OPD kena gitu. Bisa aja tunjangannya ditunda nantinya, atau nggak tunjangannya diturunkan, perkara capaian organisasi kalian itu lebih rendah daripada yang sudah ditargetkan. Nah, sangat penting sekali peranan dari laporan organisasi teman-teman. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari laporan-laporan kecil, dari laporan bidang, dari laporan unit, kayak gitu. Jadi kumpul dalam bentuk indikator-indikator sakit. Gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Di sakit itu luasnya, jadi organisasi punya laporan namanya sakit, akip sih dari implementasi si sakit ini ya. Jadi mirip aja. Nah, kemudian di dalam sakit ini ada apa? Ada laporan-laporan kecil yang disusun oleh setiap bidang, setiap bagian, setiap unit kayak gitu. Jadi berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Mudah-mudahan nangkep ya. Sekarang udah ada gambaran nih. Laporan itu bentuknya seperti apa gitu kalau di pemerintahan ya. Nah, jadi memang inilah suatu indikator yang dipakai untuk menilai kita. Sehingga inilah menjadi indikator pemberian tunjangan dari setiap instansi itu dari sini, teman-teman. Berkinerja atau tidak, berapa sih poinnya dia layak nggak sih dikasih tunjangan sekian nih, gitu. Berdasarkan PAD-nya kita, berdasarkan anggaran biaya yang kita punya, berapa persen kita alokasikan buat organisasi ini. Gitu. Oh, kalau misalnya dia tuh nilai sakitnya terlalu tinggi ya, berarti dia itu bisa artinya mengajukan telahan ya, saya layak, maksudnya instansi saya tuh layak gitu, misalnya pimpinannya bilang kayak gitu, karena instansi saya tuh bekerja baik gitu, sangat baik bahkan, maksudnya cuma dikasih tunjangan sekian. Nah, itu salah satu dasar yang bisa digunakan nanti menyusun sebuah telahan, karena kita kan tugasnya menyusun telahan ya, adminkes itu, jadi kita bisa ambil indikator sakit ini untuk jadi sumber terbaik dalam kita menyajikan kelayakan terhadap apresiasi untuk instansi kita mendapatkan apa, misalnya keunggulan fasilitas misalnya, keunggulan mendapatkan tunjangan bagi staf, kemudian kemudahan dalam kita mengikuti apa dan segala macam, itu bisa salah satunya dari laporan akip ini teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan ada bayangan ya terkait bagaimana sebuah instansi pemerintahan menyusun laporannya. Nah, ini beberapa hal yang harus ya ada dalam tahapan sakit. Jadi harus ada rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan kinerja, sama review dan evaluasi kinerja. Nah, Kementerian Negara, lembaga ya teman-teman, renstra-nya itu disusun setiap 5 tahun. Kalau misalnya kayak rumah sakit atau puskesmas yang BLUD juga diwajibkan untuk menyusun laporan ini berbeda ya teman-teman. Laporan BLUD beda, laporan untuk instansi kementerian dan lembaga juga beda. Jadi kalau udah BLUD nih puskesmas atau rumah sakitnya, dia pasti punya dua jenis laporan. Jadi laporan untuk penggunaan dana BLUD dan juga penggunaan APBN atau APBD. Tuh. Nah, SKPD ya ini udah sama ya, 5 tahunan. Kalau misalnya kalian bingung, banyak sekali ada istilah-istilah kayak ini buat teman-teman ya yang kerja di swasta kayak aku dulu.
Bingung SKPD apaan sih? Nah, kalau SKPD itu kepanjangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau sama juga kayak dengan instansi, teman-teman ya. Jadi SKPD instansi di Provinsi Jawa Timur gitu misalnya, atau SKPD di Provinsi DKI Jakarta. Jadi SKPD itu adalah apa ya, si germonya gitu, apa ya, kepalanya dari instansi yang menaungi di bawahnya gitu. Ya, misal Provinsi Bali ada misalnya instansi rumah sakit jiwa, instansi rumah sakit Bali Mandara gitu misalnya. Jadi SKPD ini adalah siapa sih perangkat daerahnya gitu yang menaungi itu. Kan namanya juga satuan kerjanya siapa. Kalau dia udah dalam bentuk satuan, berarti kan dia pasti akan ada kepalanya siapa gitu kan. Nah, ini beberapa sistematika kita dalam menyampaikan laporan ya teman-teman. Laporan kinerja kita si Akip ini ya teman-teman terdiri dari laporan kinerja interim, ada juga tahunan. Interim ini apa? Triwulan ya teman-teman, sama istilah aja. Aku ingin juga mengenalkan ke kalian beberapa istilah-istilah dari yang sering muncul teman-teman ya dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi beberapa istilah yang di option gitu ya di ABC itu nggak ada laporan triwulan. Terus jawabannya yang mana? Oh ternyata ada laporan interim gitu, apa ya, intermediate-nya gitu ya, di tengah-tengah gitu. Jadi kenapa namanya laporan interim? Karena dia pertengahan gitu, kayak di triwulan atau semesteran kayak gitu. Jadi itu biasanya dituangkan dalam apa namanya laporan kinerja belum final ya, untuk monitor saja. Nanti akan ada laporan tahunan, itu udah final gitu. Jadi bentuk, isi, dan tata cara penyampaian laporan kinerja triwulan itu sesuai dengan tata naskah. Jadi peraturan perundang-undangan ini juga bagian dari tata naskah, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sistematika kemana kita menyampaikan laporan. Tadi kan aku udah bilang kan. Jadi sebelumnya kita menyusun laporan kecil-kecil di OPD. Laporan kecil ini dijadikan bukti data dukung untuk laporan kinerja organisasi, yaitu SAKIP. SAKIP ini kita laporin kemana aja sih? Nah, pasti kalian ada yang bertanya-tanya nih, nanti kalau kita udah bikin nih, si rumah sakit udah bikin, atau Provinsi Bali, atau Provinsi Jawa Timur, atau provinsi manapun di Indonesia, itu misalnya menyampaikan laporan SAKIP ini kemana? Kan gitu kan, jadi pertanyaannya. Nah, pastinya kita menyampaikan laporan kita kepada menteri ya, yang mengelola dana negara kita gitu, yang ngasih kita dana gitu istilahnya. Nah, menteri yang mana aja yang kita sampaikan? Nah, nggak semua menteri, teman-teman. Kalau kita di bidang kesehatan, ya teman-teman, itu kita menyampaikan kepada siapa yang punya duit ya, Bendahara Indonesia ya, Menteri Keuangan. Kemudian Bappenas, teman-teman. Ya, gampangnya ya, kalau ini kan masih panjang ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Harus ya, teman-teman. Kenapa? Dia yang merancang program prioritas nasional. Gampangnya ingatnya gitu, teman-teman. Yang punya program siapa, yang ngasih uang siapa, sama yang bikin peraturan banyak siapa. Kemenpan RB, teman-teman. Jadi Kemenpan RB, reformasi birokrasi. Jadi istilahnya ketika kita punya laporan sakit, kita yang bekerja di bawah SKPD di bidang kesehatan ya, yaitu Kementerian Kesehatan, kita itu melaporkannya itu ke Kementerian Keuangan sebagai yang punya uangnya, ke Bappenas sebagai yang punya rencananya, sama Kemenpan RB yang mengatur kita di daerah, provinsi, kabupaten maupun di pusat juga sama ya, kita diatur secara regulatorinya itu adalah Kemenpan RB. Jadi itulah kinerja tahunan kita yang harus kita laporkan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya apa, teman-teman? Misalnya nih di tahun 2024 ini, maka laporan kita di tahun ini nantinya di akhir tahun paling lambat di bulan Februari harus udah kita kumpul, teman-teman. Makanya biasanya ya teman-teman, di bulan Januari itu bulan yang paling hektik. Kenapa? Di samping kita harus merencanakan program untuk di tahun 2000, ingat ya, 2026 ya teman-teman, bukan 2025. Jangan sampai kalian terkecoh ya, ini karena sering sekali terjadi. Ini aku bikinin plotnya. Jadi nanti nih akhir tahun ini ya, akhir tahun ini kita udah harus nyampein laporan kita di bulan Februari. Tapi di bulan Januari juga di tahun 2025 ini kita udah merencanakan untuk yang tahun mana? Bukan di tahun 2026 ya teman-teman, tetapi tahun 2027. Kebayang nggak? Jadi istilahnya ya teman-teman,
apa yang udah kita rencanain di tahun sekarang, ya, yang di tahun pokoknya kalau ngerencanain tahun ini bukan tahun depannya teman-teman, tetapi di 2 tahun lagi gitu. Jadi anggarannya. Kemudian kalau laporan ingin kita sampaikan, kita paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Jadi istilahnya nggak mungkin, artinya laporan yang sekarang kita mau susun itu kita menyusunnya untuk di tahun yang berjalan gitu, pasti untuk di tahun depannya gitu. Jadi istilahnya ketika kita mau melaporkan gitu ya, kinerja kita 2 bulan sebelum berakhir tahun anggarannya itu ya, maksudnya setelah berakhir itu harus sudah kita kumpulkan. Itu biasanya di bulan Februari. Jadi perencanaannya itu, maaf nih aku nyantumin di tahun 2027, harusnya 2026 ya teman-teman. Jadi kita rencanakan juga di tahun 2026. Jadi istilahnya kita itu tidak lagi merencanakan di tahun 2025 teman-teman, tapi di tahun depannya. Maaf ya tadi aku mention 2027, harusnya 2026. Nah, jadi kita di tahun ini ya, di tahun 2025 ini kita melaporkan kinerja kita di tahun 2024 sama kita merencanakan kegiatan di tahun 2026. Mudah-mudahan nggak bingung ya, aku ulangi sekali lagi karena tadi aku ada salah mention ya. Di 2024 ini, di tahun ini ya teman-teman, nanti karena ini paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka kita harus menyampaikan sakit kita ya di paling lambat bulan Februari 2025. Di bulan Januari 2025, kita udah harus merencanakan anggaran yang kita gunakan di tahun 2026. Bukan anggaran yang akan kita laksanakan tahun 2025, karena itu udah dibahas di tahun 2024 kemarin. Ya, jadi sekali lagi, karena ini beberapa kali kelihatan ya teman-teman di ujian, ketika kita menyampaikan laporan sakit, kita laporkan 2 bulan setelah anggaran berakhir. Di tahun yang sama, di awal tahun yang sama, juga kita menyusun rencana anggaran di tahun depannya, bukan di tahun berjalan. Jadi tahun depan ini udah kita bahas di awal tahun, laporannya juga kita bahas di bulan Februari setelah tahun sebelumnya itu udah berakhir gitu. Tangkap ya. Mudah-mudahan tadi maaf aku ada kekeliruan ya teman-teman. Jadi aku nyebut 2027, sebenarnya itu 2026 ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi selalu ada N-1, ada N+1, ada N ya teman-teman. Jadi ada tahun-tahunnya. Jadi kalau misalnya nanti, biasanya sih istilah-istilahnya seperti ini teman-teman, dari soal-soal yang aku temui dulu di 2021. Jadi kalau misalnya kalian waktu terbaik dalam penyusunan anggaran tahun N+1 gitu, karena kita diharapkan udah paham istilah-istilah gitu ya teman-teman. Itu tuh kita nyusunnya di tahun N ya teman-teman, bukan di tahun N+1 atau tahun N-1. Nah jadi perlu dipahami ketika dalam 1 tahun itu, ya sama ya, tahun 2024 juga kita disibukkan dengan menyusun laporan di tahun 2023 dan juga perencanaan di tahun 2025. Tahun 2026 juga gitu, kita nyusun di bulan Februari sakit kita, di bulan Januari kita juga nyusun anggaran untuk di tahun 2027. Jadi dalam 1 tahun itu kita selalu disibukkan dengan perencanaan untuk tahun depan dan pelaporan untuk tahun lalu. Pasti kalian kayak kadang-kadang heran gitu, kita udah tutup buku misalnya di bulan Oktober atau November, kadang-kadang pemerintahan udah bilang kayak udah nggak ada dana, udah habis nih dananya, kita udah nggak bisa berkegiatan gitu. Itulah efek dari birokrasi kita teman-teman. Walaupun kita tutup buku bulan Oktober atau bulan November gitu ya, banyak sekali rapat, banyak sekali pengelolaan data, apalagi kalau terkait uang ya teman-teman, itu butuh banyak waktu ya. Kadang-kadang birokrasinya terlalu panjang kadang kalau aku rasain ya. Makanya kadang-kadang kita itu bisa efektif mengerjakan laporan di bulan Januari sampai ya batasnya memang harus Februari udah selesai gitu. Itu teman-teman. Kira-kira proses yang akan kalian lalui nanti sebagai adminkes ya, berhubungan sama laporan-laporan dan juga kegiatan administratif. Kak, kalau Februari 2025 tadi apa ya Kak? Kak ulang lagi Kak yang soal tonton anggaran ini pelan-pelan Kak. Oke. Sekali lagi ya, aku ulangi. Jadi gini teman-teman. Sekarang kita di tahun 2024 nih. Nah, kita tahun 2024.
Kalau misalnya kita ingin melaporkan kegiatan kita di tahun 2024 ini nih, nanti ya di akhir tahun, kita tuh nggak nyusunnya di tahun ini, tetapi kita nyusunnya, atau boleh aja sih kita susun di tahun ini ya teman-teman, tapi paling lambat kita menyampaikan secara final laporan instansi kita di bulan Februari tahun depan, 2025. Nah, di tahun yang bersamaan, di tahun 2025 itu, kita juga merencanakan ya, apa aja dana yang akan kita gunakan tersebut untuk kegiatan di tahun 2026. Setiap tahun, kita akan selalu di awal tahun ini disibukkan dengan satu, merencanakan rencana anggaran kegiatan untuk di tahun 2026 dan juga menyelesaikan laporan kinerja organisasi kita di tahun sebelumnya. Ya, merencanakan kegiatan di tahun depannya dan juga melaporkan kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Tidak di tahun berjalan. Gitu. Mudah-mudahan nangkep ya. Ya kok karena banyak sekali soal-soal penalaran teman-teman. Makanya pemahaman kita terhadap penyusunan laporan ini harus menjadi dasar yang maksimal sebagai bekal supaya nanti kasus apapun ya, entah itu kasus dalam sumber-sumber pencarian data yang paling tepat yang mana, sampai dengan kurun waktu pengerjaan laporan dan penyampaian laporan. Kepada siapa kita melaporkan sakit itu? Kepada Menteri Keuangan, Bappenas, dan juga Kemenpan RB. Ya. Oke, kita lanjut. Itu kalau levelnya SKPD-nya itu, kalau ini kan kementerian nih teman-teman ya. Kalau ini, kalau gubernur dan wali kota, itu ada keringanan sedikit teman-teman. Jadi 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kalau kalian kerja di kementerian, kalian harus menyampaikannya di bulan Februari. Kalau kalian kerja di SKPD kabupaten kota atau SKPD provinsi, itu dikasih keringanan lagi 1 bulan, yaitu bulan Maret. Jadi 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, itu bisa kalian laporkan. Itu paling lambat ya teman-teman. Cuman ya, gini ya, selambat-lambatnya sebenarnya kalau kenyataan yang aku hadapi ya sekarang teman-teman ya, sama dengan kementerian. Bulan Februari kita harus sudah kumpul. Ya mungkin karena di sini levelnya SKPD kinerja tahunan gitu. Kalau misalnya SKPD bupati dan wali kota itu bisa 3 bulan ya setelah tahun anggaran berakhir teman-teman. Jadi kalau aku lihat sih dari provinsiku sendiri itu selalu 2 bulan sih teman-teman ya, Februari. Tapi di sini karena kita menyampaikan kepada kementerian itu ya teman-teman, jadi Kementerian Bappenas ya, perencanaan pembangunan, kemudian Kemenpan RB, sama aku ingat satu lagi dalam negeri harus ada ya teman-teman. Jadi ada tambahan. Kenapa? Karena balik lagi kita kan menggunakan dana APBD ya, jadi kita harus melaporkan bagaimana pengalokasian dana kita untuk APBD kepada ya Menteri Dalam Negeri kita ya. Begitu bedanya kalau misalnya levelnya kementerian itu biasanya setiap 2 bulan terakhir, kalau bupati wali kota dan juga gubernur itu dikasih tenggat waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya. Dan perbedaannya ya, ini aku mention lagi karena kemarin kelihatan di soal aku teman-teman ya. Kepada siapa kita laporkan? Nah, itu ada tambahan kalau SKPD-nya provinsi dan kabupaten kota itu ada di Menteri Dalam Negeri. Ingat aja, oh kalau aku kerja di provinsi atau kabupaten kota, aku itu kan pakai dana APBD kita kan. Jadi pasti kita harus melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau menteri itu kementerian misalnya itu nggak perlu ke dalam Kementerian Dalam Negeri karena dominansi penggunaan dana itu adalah dari APBN. Nah, ini beberapa alurnya ya, teman-teman. Sebenarnya kalau dari segi alur, itu sama aja dari yang aku sampaikan tadi, kepada siapa sih laporan harus disampaikan. Ya, kepada pemilik uang, kepada pemilik perencana, sama kepada yang bikin regulasi, yaitu Kemenpan RB. Ingat, yang memiliki uang itu kalau di pemerintahan daerah, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, karena kita pakai APBD. Itu aja sih bedanya, teman-teman. Jadi nggak terlalu susah gitulah. Kalau kita udah paham, pasti kita bisa melogikakan gitu. Oh, kenapa sih kita melibatkan Menteri Dalam Negeri? Oh, karena kita pakai APBD-nya. Kenapa sih kalau kementerian itu nggak ada kita menyampaikan laporan ke Menteri Dalam Negeri? Oh, karena kita tuh nggak pakai APBD gitu aja.
karena kita dekat sekali dengan hal-hal terkait anggaran ya kalau adminkes itu teman-teman, makanya wajar kalau soal-soal itu ada sedikit-sedikit menyinggung mengenai laporan keuangan, laporan kinerja organisasi. Gitu. Kalau udah berbicara kinerja organisasi ya pasti penggunaan anggaran ya teman-teman. Sejauh mana anggaran yang dialokasikan itu digunakan sebaik-baik mungkin untuk apa? Mencapai target. Target yang sudah ditetapkan dalam sakit berapa persen udah direalisasikan. Itu yang akan dilihat dalam laporan. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Karena ini udah mau masuk ke materi health account ya teman-teman. Akun kesehatan kita. Ini aku kemarin kayak ada 3-4 soal, mungkin 5 soal tentang NHA, PHA, DHA. Jadi ini dulu aku dapat soal gampang aja ya, apa sih kepanjangan dari NHA gitu isinya. Jadi NHA itu adalah National Health Account. Oke, sebenarnya teman-teman, faktor utama pembiayaan kesehatan itu mencakup dia tuh cukup nggak sih? Uangnya itu cukup nggak sih untuk pembiayaan kesehatan, entah itu di level pusat, provinsi, maupun kabupaten. Kemudian, tujuannya apa kita mengatur pembiayaan kesehatan untuk mengurangi out of pocket, teman-teman. Artinya apa? Out of pocket tuh bayar sendiri. Jadi kita tuh di Indonesia, penerapan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir pembayaran secara langsung oleh pasien tersebut, teman-teman. Karena kan pasti memberatkan ya, teman-teman. Dan ini bahaya ya untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan. Jadi kecukupannya juga dipertimbangkan, meminimalisir hambatan pembiayaan, ya, sama peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan. Oke, dari sistem kesehatan nasional kita di tahun 2012, ada beberapa pembiayaan kesehatan itu fungsinya itu apa aja. Gitu. Jadi pastinya penggalian dana ya, untuk alokasi dana juga, serta pembelanjaan. Jadi mulai dari kita ngegali dana dari mana. Nah, kalau misalnya kalian masih berpikir-pikir, aduh sebenarnya dana kita di Indonesia ini dari mana sih gitu? Dari pajak, teman-teman. Dari pajak yang dipotong dari kalian misalnya makan di restoran gitu ya. Ada pajaknya misalnya 10% gitu. Kemudian dari gaji kalian dipotong 5% misalnya. Kemudian pajak bermotor. Nah, dari sanalah uang negara kita berasal ya. Di samping juga pinjaman dari luar negeri. Nah, dari dana-dana tersebut kan itu juga kita namanya sebenarnya penggalian dana, teman-teman ya, dalam kegiatan-kegiatan pokok. Misalnya kalau kita kan sangat dekat dengan puskesmas, contohnya ya teman-teman, maupun rumah sakit, dinas kesehatan. Jadi ada yang namanya upaya kesehatan terhadap masyarakat, ada juga upaya kesehatan perseorangan. Kemudian setelah ada nih dananya, pastinya ada pengalokasian ya. Ada dana DAK fisik, ada dana DAK non fisik. Jadi dihimpun nih, mulai dari dana untuk sarana prasarana, misalnya untuk pembangunan, ada juga dana untuk pengembangan program, itu non fisiknya. Kemudian baru berlanjut ke pembelanjaannya. Jadi dianggarkan untuk apa? Oh, untuk program, ada untuk misalnya pembangunan sarana prasarana. Gitu. Nah, konsepnya itu sebenarnya ya, teman-teman, dia itu menjawab dari beberapa pertanyaan. Misalnya, dari mana sih sumber dananya? Nah, itu udah aku jelasin yang tadi ya, misalnya dari pajak masyarakat, atau dari yang lebih spesifiknya lagi, dari pajak kendaraan bermotor kah, dari pajak misalnya penghasilan kah, dari pajak untuk kegiatan pariwisata kah, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa sumber dana gitu ya. Kemudian siapa sih yang mengelola gitu kan? Siapa yang mengelola dana tersebut? Kemudian apa sih tujuan dari dana tersebut? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang harus bisa dijawab dari konsep health account ini, teman-teman. Jadi health account ini apa sih sebenarnya? Dia itu adalah suatu cara pemantauan yang sistematis, kemudian komprehensif, serta konsisten terkait dengan pemanfaatan aliran dana. Jadi account kesehatan kita itu bisa memantau, pokoknya mulai dari 5W sampai bagaimana gitu, 5W 1H. Jadi mulai apa sih yang dikelola, dari mana, siapa dikelolanya gitu, kenapa harus ada ini gitu. Jadi semuanya diatur dalam health account. Nah, ini ada beberapa
kepanjangannya ya teman-teman. Jadi sebenarnya NHA itu National Health Account, kalau D itu distrik ya, itu artinya kabupaten kota, kalau P itu Provincial Health Account. Jadi konsepnya itu ya ini teman-teman. Mulai dari sumbernya, dari mana? Kalau misalnya District Health Account itu kan kabupaten kota, pasti sumbernya dari APBD dari kabupaten kota itu sendiri. Kalau provinsi ya APBD dari provinsinya juga. Kalau nasional dari APBN. Kayak gitu. Alirannya kemana aja? Itu tergantung ya. Masing-masing punya program sendiri ya, desentralisasi. Kemudian jenis pelayanannya apa aja, program prioritasnya kan. Bisa aja kalau di Bali pun mungkin Kabupaten Badung dengan Kabupaten Karangasem gitu misalnya itu beda program. Karena apa? Pertama, sumber biayanya pasti berbeda. Kabupaten Badung kaya ya bisa menggunakan alokasi dananya banyak pada program-program yang mungkin mencakup hampir semua prioritas nasional kita ya. Tapi Kabupaten Karangasem mungkin karena pengelolaan sumber biaya atau sumber dana itu lebih sedikit APBD-nya, jadi nggak mungkin bisa menyamai Kabupaten Badung. Makanya mereka punya konsepting sendiri mau ngelaksanain program apa, gitu. Karena sumbernya berbeda. Sehingga alirannya berbeda, jenis pelayanan berbeda, sama siapa yang mendapatkan manfaat itu juga berbeda. Makanya di sini dikonsepin National Health Account punya sendiri, Provincial Health Account punya sendiri, District Health Account juga punya sendiri. Karena beda-beda teman-teman. Provinsi kayak Jakarta mungkin beda dengan provinsi di Lombok gitu ya, di Nusa Tenggara Barat mungkin beda. Jadi pastikan beda sumber biayanya, kemudian siapa yang mendapat manfaat, jenis layanannya apa, alirannya itu untuk apa aja dananya gitu. Pasti berbeda. Makanya di sini ada 3 jenis ya, nasional, provinsi, dan distrik. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk topik hari ini. Kak buat laporan sakit itu pakai APBN atau APBD. Kalau sakit itu ya teman-teman ada 2. Jadi kita itu akan nyusun 2 sakit nih buat yang blood ya, yang BLUD. Yang pastinya seluruh OPD akan buat sakit mengacu pada penggunaan dana APBN karena semua OPD itu pasti didanai oleh APBN. Nah, dan juga APBD. Makanya nanti akan ada keterangan di sakit itu. Ini kegiatan didanai oleh dana mana? Itu ada keterangannya. Apakah sumbernya blood, APBD, atau APBN. Nanti di sistemnya sakit, itu udah dikelompokin yang mana yang APBN saja, yang mana yang APBD saja, yang mana yang keduanya, yang mana yang campur antara APBD, APBN, dan blood. Itu semua ada centangannya. Oh ini sumbernya dari mana saja? Kita centang itu APBN, APBD, BLUD. Gitu. Jadi nanti setelah keluar nih laporan dari sistemnya itu, pasti udah terunut gitu yang mana yang APBD saja, yang mana yang APBN saja, yang mana yang BLUD saja, atau yang mana yang campur ketiganya. Gitu. Kalau yang dari aku alami di OPD ku itu hampir seluruh kegiatan kita itu mencakup APBN dan APBD. Kemudian yang blood sendiri kalau kita ya di OPD kita kebetulan dipisah. Kalau blood ya blood aja gitu. Tapi ada juga OPD kayak puskesmas apalagi itu biasanya jadi satu teman-teman. Jadi ada beberapa kegiatan yang emang didukung oleh APBN dan APBD dan juga blood karena kita butuh tambahan kan dananya sedikit ya nggak mungkin ada APBD yang benar-benar bisa membiayai suatu kegiatan tertentu. Pasti butuh bantuan dari BLUD kita dan juga dari APBN kita. Gitu. Jadi laporannya ya untuk semua, entah itu APBN, APBD, maupun dana BLUD. Nah, buat teman-teman yang kerja di swasta nih, BLUD itu apa sih? Jadi Badan Layanan Umum Daerah. Artinya apa? Kita tuh ngelola duit kita sendiri. Kita punya duit yang kita kelola, di mana hanya kita yang bisa mengelola tersebut tanpa intervensi dari pihak ketiga gitu atau pihak bupati wali kota itu nggak berhak untuk mengelola kita, gubernur gitu nggak berhak karena apa, duit ini punya OPD-nya gitu, itu namanya BLUD. Kalau level kampus juga kayak gitu teman-teman, ada kampus yang negeri yang BLUD, ada juga kampus yang nggak BLUD gitu. Jadi ini BLUD ini nggak cuma berlaku di instansi kesehatan aja, tapi instansi pendidikan juga punya ya BLUD-nya. Kampus-kampus besar negeri itu biasanya rata-rata udah BLUD. Makanya bisa ngasih jasa pelayanan ya, bisa ngasih tambahan tunjangan gitu. Biasanya itu dananya dari persentase BLUD yang dibagikan kepada seluruh stafnya.
Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Kak ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum aku tampilkan PPT tentang apa namanya? Pembiayaan kesehatan nih sedikit mau aku singgung ya. Tapi aku harapkan teman-teman dari kelas hari ini kalian udah ada gambaran ya. Caranya penyusunan laporan, kemudian sakit itu apa, lakip itu apa, NHA, DHA, PHA itu apa. Itu harus ya teman-teman kalian pahami itu. Karena ini setiap tahun selalu ada ya teman-teman. Perlu aku cari PPT-nya dulu, pembiayaan kesehatan, fisik, non fisik. Gimana nih? Sebentar. Oh ini dia. Nah, jadi kemarin kan ada request nih dari teman kalian. Mau dijelasin sedikit tentang dak fisik dan fisik. Di sini aku mau share screen dulu. Bentar. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja kali ya. Gimana nih teman-teman? Mau lanjut aja ke dak fisik dan fisik ini lagi sekitar berapa menit nih? Sekitar 20 menitan aja cukup nih sepertinya ya. Untuk dak fisik non fisiknya. Aku harapkan teman-teman tetap jaga semangatnya ya, walaupun belum tahu kapan pengumuman untuk bukaan ASN-nya ya. Karena aku juga dulu gitu teman-teman, kalian nggak sendiri. Proses dari daftar ASN itu benar-benar proses yang panjang ya teman-teman. Jadi harus sabar. Nanti pun kalau kalian sempat lihat di TikTok atau di Instagram gitu ya, dari kalian sudah dinyatakan lulus nih di YouTube ya, ada pengumumannya kalau kalian dapat peringkat apa gitu, skor kalian udah memenuhi. Kan penantian SK itu panjang sekali teman-teman. Dan harus bersiap nih buat teman-teman yang kerja di swasta kayak aku dulu. Kemudian kalian berhenti dari kerjaan dan nunggu lama, itu harus ada backup plan-nya ya teman-teman. Jadi ini realistis saja kita berbicara bahwa bekerja untuk pemerintahan kadang-kadang harus sabar-sabar ya, apalagi kalau di level daerah ya, pemerintah daerah biasanya datangnya SK itu tidak bisa kita prediksi ya. Kayak seleksi sekarang mundur aja terus gitu. Dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Oke, ini aku izin share lagi tentang dak fisik non fisik. Ini aku pilihin ya beberapa hal yang mungkin penting buat kita highlight dan kita pelajari lebih lanjut. Oke, udah kelihatan ya slide-nya. Ini buat teman-teman yang lain, kalau mau bertanya silahkan ya teman-teman. Jangan ragu, jangan khawatir kalau kalian merasa kayak, aduh aku malu nanyanya gitu. Ini adalah ruang kita belajar teman-teman. Aku juga masih belajar dari kalian. Dari aku ngisi kelas juga, aku jadi ingat-ingat apa yang aku kerjakan dan juga dulu apa yang udah aku alami gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk bertanya, kita sama-sama belajar kok teman-teman ya. Nah di sini mungkin aku akan lebih banyak nanti bahas di dana BOK ini teman-teman. Ya ini nggak terlalu banyak, cuman pengertiannya aja kemarin kelihatan ya teman-teman. Yang paling banyak itu adalah alokasi non fisik karena ini berkaitan dengan program. Keduanya ini adalah APBN teman-teman. Cuman dibagi aja dia. Kenapa dibagi? Supaya khusus. Namanya juga dana alokasi khusus. Kalau fisik ya pasti sarana prasarana kayak bangun gedung, beli kursi, beli bed gitu misalnya. Beli baju buat pasien. Nah, ini dana alokasi fisik. Kalau dana alokasi non fisik itu biasanya program, teman-teman. Misalnya kalian mau melaksanakan sosialisasi gitu, butuh apa? Flyer, butuh proyektor untuk menyampaikan itu. Pokoknya walaupun dia dalam bentuk fisik tapi mendukung program, dia itu termasuk dalam dana alokasi non fisik, teman-teman. Kemarin ada yang bilang petugas yang ikut dalam kegiatan sosialisasi juga dapat SPPD gitu ya, dapat uang transport, itu termasuk dana BOK atau enggak termasuk dana BOK teman-teman, karena dia mendukung kegiatan program ya. Ini beberapa peraturan ya. Di sini kalau alokasi fisik nih ya teman-teman, ada beberapa hal. Ini aku nggak terlalu juga sih kemarin teman-teman. Ya aku pilihin dulu beberapa hal yang perlu kita atensi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya gini teman-teman, dana fisik itu atau dak fisik itu ada beberapa teman-teman. Ada dak fisik untuk pembangunan, ada dak fisik untuk misalnya kegiatan apa gitu, pertanian atau apa gitu. Nah, ada juga dak fisik penugasan bidang kesehatan. Gitu.
concern kita di mana? Nah, pertama, ingat ya, program prioritas nasional kita yang paling utama saat ini adalah penurunan angka kematian ibu dan juga bayi, serta spesifiknya intervensi stunting. Pak Presiden Jokowi kita selalu mewanti-wanti, pokoknya nggak boleh ada anak yang stunting lagi. Itu yang menjadi prioritas kita dari sejak tahun 2020 kemarin, sampai nanti di tahun 2025. Ya benar, 2024 akhir kan, sampai tahun 2025. Nanti baru kita nyusun lagi RPJMN di tahun 2025 untuk sampai di tahun 2029. Gitu. Nah saat ini kita sangat concern di bidang penurunan angka kematian ibu, bayi, serta stunting, pengendalian penyakit, terutama penyakit-penyakit yang tidak menular ya, kayak obesitas, kanker, jantung, terus jadi concern pemerintah kita saat ini. Serta untuk health security kita, teman-teman. Penguatan gimana caranya sistem kesehatan kita tuh makin secure gitu. Jadi ini ada beberapa arah kebijakan DAK fisik kita ya, di bidang apa aja. Udah aku cantumin ya beberapa hal. Selalu teman-teman ya, stunting itu selalu kelihatan. Dari tahun aku di 2021, stunting aja isinya soalnya. Jadi jangan lupa kalian pelajari program pemerintah untuk mengatasi stunting apa aja. Oke, ini beberapa hal paling yang perlu diperhatikan adalah aplikasi untuk menyampaikan pelaporan tentang penggunaan anggaran ini ya, itu melalui e-Renggar. Jadi penggunaan anggaran itu kita laporan ke sini. Jadi si sakit ini ya, si e-sakit ini tuh kita input itu di e-Renggar ini teman-teman, data Excel kita. Kemudian ini kalau misalnya ini tuh jawabannya dana alokasi khusus fisik ya. Kalau misalnya udah terkait hal-hal yang belanja kita nih, sarana prasarana. Nah, kalau ini Kementerian Kesehatan ya. Nah, ini yang non fisik teman-teman. Kalau kalian dengar istilah BOK, BOK Puskesmas, BOK Stunting, BOK KIAKB, itu tuh adalah dana APBN yang berbentuk dana bantuan, teman-teman. Jadi sifatnya tahun depan bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, bisa adanya sedikit, bisa adanya banyak, kayak gitu. Jadi nggak tetap, teman-teman, bantuan operasional. Namanya juga bantuan ya, teman-teman, nominalnya akan disesuaikan dengan seberapa besar sih kontribusi kita menjalankan program prioritas tadi. Tadi kan kita udah bahas tuh program prioritas nasionalnya. Kita di daerah, itu tuh dilihat juga kemampuan kita. Oh misalnya Puskesmas A, dia bisa bikin program untuk 3 program prioritas nasional. Puskesmas B belum tentu, apalagi kalau ada di daerah yang terpencil gitu atau daerah remote di Indonesia. Nggak mungkin bisa menyamai Puskesmas A, mungkin cuma satu aja mengentaskan untuk stunting itu aja gitu. Yang KIA, KB mungkin nggak bisa provide, gitu, nggak bisa menyediakan gitu ya teman-teman. Jadi makanya nanti ketika dikasih sama Kemenkes nih ya, alokasi dana BOK untuk Puskesmas A akan lebih tinggi daripada Puskesmas B. Kenapa? Karena program prioritas nasional lebih banyak dikerjakan oleh Puskesmas A. Itu sederhananya seperti itu, teman. Nah, ini beberapa pembagian dari dana BOK. Jadi BOK itu sebenarnya evaluasi dan pemantauannya itu di dinas, tetapi ya teman-teman, penggunaannya itu adalah di dinas dan juga yang dibawahi oleh si dinas. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perwakilan gubernur. Dia bertanggung jawab juga terhadap dinas kesehatan setiap kabupaten dan kota. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota menaungi juga puskesmas kan. Jadi itu semua diatur ya bagaimana penggunaan dana alokasi khusus ini. Jadi emang istilahnya kadang-kadang kan alat kesehatan, obat kita juga amprahnya kemana? Ke dinas teman-teman. Ya, amprah itu artinya, maaf aku pakai istilah-istilah karena aku dulu sangat merasakan ketika di posisi kalian nih teman-teman yang kerja mungkin di sektor bukan rumah sakit atau bukan di puskesmas kayak aku dulu. Jadi amprah itu seperti misal puskesmas nih butuh obat nih teman-teman atau butuh alat kesehatan, kita tuh requestnya bisa jadi ke dinas teman-teman. Kita nggak bisa mengadakan sendiri di puskesmas misalnya ya, ada beberapa alat kesehatan tertentu atau obat tertentu
kita nggak bisa beli sendiri, kita nggak bisa ngadain sendiri kan, kita pasti request ya, atau kita mintanya ke dinas. Nah, itu biasanya untuk kegiatan program kan dananya dari BOK. Makanya dibagi dua, ada BOK dinas, ada BOK puskesmas. BOK dinas pun selain untuk kegiatan internal mereka, juga untuk mendukung puskesmas, teman-teman. Apalagi ada puskesmas-puskesmas yang tidak banyak dikasih BOK sama menteri ya. Jadi kita yang di dinas yang ngebantu, oh kalian nggak punya alat kesehatan ini nggak bisa mengadakan, oke kita di dinas mengadakan, nanti kalian yang request ke kita, bikin telahan staffnya gitu, bikin urgensinya, kenapa kalian butuh ini, karena apa itu buat laporan dinas, kenapa mengadakan alat kesehatan ini, padahal di dinas sebenarnya nggak pakai, karena alat kesehatan ini diperuntukkan untuk puskesmas. Itulah yang nanti tercantum dalam laporan penggunaan dana BOK. Oke, ini nggak terlalu esensial juga. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ini buat teman-teman yang di jalur SK, di jalur CPNS, dihafalin nih berapa ada provinsi di Indonesia ya. Ingat kalau Papua itu udah pemekaran teman-teman. Jadi ada daerah otonomi baru. Kita di Adminkes tuh sangat dekat dengan yang namanya daerah-daerah otonom ya. Jadi jangan lupa kalian cari tahu ya berapa provinsi ayo sekarang di Indonesia ya. Dan harus tahu juga provinsi yang paling termuda itu provinsi yang mana. Dulu di zaman aku ada soal seperti itu di TKW aku teman-teman ya, atas SKD ya buat teman-teman CPNS. Di provinsi yang termuda itu yang mana gitu. Jadi dulu aku jawabnya Kalimantan Utara. Aku masih ingat banget. Jadi sekarang harus kalian cari tahu ya. Ini aku juga belum sempat searching ya yang mana daerah otonom terbaru, yang paling terbaru gitu di Indonesia dan berapa jumlah total provinsi kita. Ini beberapa prinsip. Ya aku mau cari-cari yang sesuai dengan FR kemarin ya teman-teman. Kalau ini salah satunya yang maksudnya dana alokasi non fisik kita tuh nggak boleh untuk yang mana gitu kan. Ingat ya teman-teman, nggak ada dana BOK di rumah sakit. Di rumah sakit itu kita nggak dapat bantuan BOK. Yang dapat BOK adalah puskesmas, ingat ya, sama dinas yang dinaungi oleh dinas kesehatan kabupaten kota dan juga dinas kesehatan provinsi, tetapi untuk puskesmas dan juga dinas kesehatan kabupaten kota ya. Tapi kalau rumah sakit itu nggak ada, teman-teman. Di rumah sakit kita tidak mengelola dana BOK, tapi kita mengelola dana BLUD aja. Ya, ingat ya. Kadang-kadang kita keskip nih dari kata bukan atau kata kecuali. Nah, ini teman-teman yang paling penting adalah sebentar aku cariin ke kalian. Nah, ini selalu teman-teman ya, setiap tahun dari mulai aku cek FRI tahun 2019 ya, dari aku cek teman-teman aku yang tes tahun waktu corona ya, waktu COVID-19 sampai ke tesku sampai tes 2022 sampai kemarin yang terbaru ada soal tentang BOK puskesmas, sehingga kalian harus bisa lebih memahami ya BOK di puskesmas. Kenapa? Karena Adminkes saat ini nih sedang dipersiapkan lebih banyak untuk puskesmas dan juga dinas kesehatan. Kayak kalau di rumah sakit jarang ya teman-teman, kecuali rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Kalau kalian mau kerja di Kementerian Kesehatan, aku yakin rumah sakit yang terbaru nih, yang 4 rumah sakit terbesar, maksudnya rumah sakit besar nih, yang mau dibangun di 4 kota besar di Indonesia ini pasti dibutuhkan banyak Adminkes. Jadi soal-soalnya pun nih, aku banyak sampai saat ini masih ada aja yang bertanya, Kak aku cari Adminkes di rumah sakit, apakah aku juga harus mempelajari tentang puskesmas? Iya teman-teman, ini tuh tes yang kalian itu seperti ujian nasional, jadi semuanya harus kalian pelajari, entah itu kalian ngelamar di puskesmas, ngelamar di kampus, ngelamar di lab, di BPOM gitu misalnya, atau di BKKBN gitu, sama teman-teman, semua soalnya sama. Dan kebetulan setiap tahun selalu ada BOK puskesmas. Kenapa? Ini adalah hal yang paling teknis yang akan kita hadapi ketika menjadi seorang adminkes. Jadi berdasarkan modul ya teman-teman, itu standarnya ya 60% untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan program-program prioritas kita. 40% untuk kesehatan lainnya. Kalau di biasanya yang terjadi di lapangan,
40% ini untuk apa? Untuk jasa pelayanan, teman-teman. Yang 60% untuk program. Nah, ini ya artinya apa? Artinya ini standar, teman-teman. Nggak boleh 50% untuk Jaspal, 50% untuk program, nggak boleh. Tapi boleh lebih rendah dari 40% untuk Jaspal atau lebih tinggi dari 60% untuk program. Jadi istilahnya seperti ini ya, teman-teman, tandanya. Jadi nggak jarang juga Puskesmas itu menerapkan 80% untuk program, 20% untuk Jaspal. Itu karena dia udah BLUD ya, jadi punya dana tersendiri gitu. Jadi istilahnya kayak gini, teman-teman. Beberapa puskesmas itu mengelola BOK-nya itu dominan untuk program, bukan untuk artinya kegiatan lainnya gitu. Misalnya ini program lainnya, kenapa aku bisa katakan di sini Jaspal, padahal di sini nggak boleh gaji, karena Jaspal ini bukan gaji, teman-teman. Jaspal ini kalau kita bilang di kesehatan itu jasa kita terhadap pelayanan. Jadi bukan kita tuh dapat gaji dari sana, bukan, teman-teman. Tetapi dari program yang kita terapkan. Oh, karena programnya berjalan, makanya kita dapat insentif gitu. Jadi insentif ini tuh nggak langsung kayak dalam bentuk gaji yang selalu tetap gitu. Dari sini kan tidak boleh BOK Puskesmas untuk gaji. Tapi kan kita gunakan ini misalnya, oh ada orang yang ngasih sosialisasi di desa A, dia kan pasti bawa pakai motornya sendiri, mungkin nggak pakai mobil kantor atau motor kantor gitu kan. Jadi dikasihlah dia yang namanya uang transport gitu ya. Nah itulah jasa dari pelayanan yang kita berikan, teman-teman. Di jasa pelayanan kita gitu. Bukan istilahnya menetap gitu. Kalau kalian nggak keluar ngasih sosialisasi kan kalian nggak dapat jasa gitu. Jadi itu, teman-teman, istilahnya kalau kita di kesehatan ya, definisi dari jasa pelayanan kita adalah apa yang kita kerjakan untuk menyukseskan program. Nah, kalau misalnya BOK Puskesmas itu nggak boleh untuk apa aja sih? Nah, nggak boleh untuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Ini jangan terkecoh ya, karena Puskesmas khusus untuk preventif dan promotif. Makanya sering-sering di kasus-kasus soal-soal itu selalu muncul tindakan atau kegiatan kayak seminar, misalnya sosialisasi, pembuatan MPASI, pelatihan, kayak gitu. Jadi lebih kegiatan-kegiatan promotif dan juga preventif, pencegahan konsep dari UKM di Puskesmas, Usaha Kesehatan Masyarakat. Jadi jangan UKP ya, UKP itu kayak yang aku kerjain sekarang di rumah sakit itu baru ya, itu nggak ada BOK-nya. Kemudian nggak boleh untuk gaji, uang lembur, sama insentif nggak boleh. Kalau ini semuanya udah diatur dari dana apa? Dana yang kita punya ya, entah itu BLUD maupun dari APBN atau APBD. Udah ada alokasi gaji tersendiri, nggak boleh dapat dari BOK ini kita anggarin. Tetapi BOK bisa kita anggarin untuk jasa pelayanan kita, misalnya uang transport untuk yang menyukseskan program, itu boleh. Kemudian nggak boleh untuk beli kursi, ngecat puskesmas, itu nggak boleh, teman-teman ya. Untuk misalnya beli hal-hal terkait apa yang mendukung, misalnya kayak alat-alat kesehatan, itu nggak boleh, karena itu udah ada anggaran tersendiri dari dana dak fisik. Kemudian bayar listrik, air, telepon nggak boleh, pengadaan obat, vaksin, reagen dan segala macam nggak boleh, karena nggak mungkin cukup, teman-teman ya. BOK itu nominalnya kecil, teman-teman ya, karena dia bentuknya bantuan. Jadi nggak mungkin cukup untuk pengadaan ini ya. Secara logikanya kita udah bisa tahu kalau nggak mungkin ya. Kemudian biaya transportasi rujukan pasien ini biasanya ambulan ya. Nggak boleh untuk biaya ambulan, teman-teman. Khusus pokoknya dana BOK ini untuk kegiatan preventif dan promotif, untuk kegiatan program di lapangan. Itu aja kuncinya kalau dana BOK. Ini beberapa ruang lingkup BOK ya, beberapa hal yang diatur. Jadi kalau misalnya ada hal-hal terkait insentif COVID-19 kemarin, nah itu kan dikasih nih kita dana alokasi khusus untuk insentif tenaga kesehatan. Jadi ini sebenarnya biar kalian nggak bingung ya. Di sini kan ada nggak boleh untuk insentif, tetapi di sini kebetulan pas waktu corona ada yang namanya BOK insentif, teman-teman. Jadi ini bukan BOK puskesmas, tapi memang khusus ada yang namanya BOK insentif. Makanya khusus untuk insentif saja.
Jadi kan beberapa tenaga kesehatan dulu waktu corona itu dapat insentif kan teman-teman. Jadi ini ada BOK-nya tersendiri, namanya BOK insentif. Jadi kemarin kan ada yang bingung ya, kok ini kemarin tenaga kesehatan yang kerja untuk COVID, kenapa dia dapat katanya dari dana BOK? Itu emang dana BOK, tapi bukan BOK puskesmas teman-teman, tapi BOK khusus insentif tenaga kesehatan. Gitu. Karena dana BOK itu ada banyak jenis teman-teman. Ada BOK puskesmas, ada BOK stunting, ada BOK untuk KIAKB, ada BOK insentif tenaga kesehatan. Tuh ya, itu aja sih yang penting teman-teman. Sama ini beberapa hal terkait stunting karena ada program prioritas kita ya di Indonesia. Kalau misalnya dianggarkan khusus pokoknya kalau yang namanya BOK stunting berarti nggak boleh digunakan untuk kegiatan puskesmas teman-teman, tapi program puskesmas untuk stunting gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Pokoknya kalau BOK-nya itu adalah BOK KIKKB, maka diperuntukkan untuk program KIKKB. Walaupun dia program tersebut dilaksanakan di puskesmas, nggak boleh dilakukan untuk atau dialokasikan untuk kegiatan stunting misalnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau BOK stunting, ingat ya, BOK itulah bantuan operasional dari kegiatan suatu program tertentu. Kalau untuk insentif tenaga kesehatan, jangan sampai uangnya itu kita pakai untuk kegiatan yang lain. Nggak boleh, teman-teman. Jadi pokoknya intinya menyukseskan suatu program spesifik dari BOK yang sudah diperuntukkan. Ya, nangkap ya spesifiknya tentang dana BOK ini. Mudah-mudahan ada bayangan bahwa bantuan operasional ini nggak segede itu, teman-teman. Nggak sebanyak itu. Sehingga ini sifatnya tidak permanen juga setiap tahun. Anggarannya itu persentase yang dikasih ke setiap OPD itu tidak sama, teman-teman. Mungkin ada case-nya sama, tapi jarang aku temui ya. Dulu waktu aku masih magang di puskesmas pun, aku mempelajari bahwa BOK itu selalu berbeda-beda karena apa? Program prioritas kita setiap tahun beda. Mungkin aja tahun ini kita stunting, tahun depan belum tentu stunting. Mungkin tahun depan kita mau fokus ke rabies misalnya, atau ke malaria, atau ke demam berdarah. Jadi anggarannya beda-beda, nggak mungkin sama. Program ini kebetulan aja setelah kita corona, orang-orang pada bikin program di stunting gitu. Tapi tahun depan belum tentu stunting ya. Mungkin stuntingnya lebih ke MPASI, kemudian tahun depannya lagi stuntingnya ke anak-anak sekolah ya, memberikan makanan bekal makanan untuk anak-anak sekolah misalnya. Jadi pasti anggarannya beda gitu. Nah, jadi ada juga anggaran desa untuk stunting itu per anak 10.000 selama 4 bulan, teman-teman. Ini kalian bisa baca di beberapa peraturan-peraturan yang udah aku selipkan di PowerPoint. PowerPoint-nya udah ada di Drive, jadi bisa kalian akses. Paling itu aja sih yang penting, teman-teman. Kalau ini beberapa jenis BOK. Ini untuk stunting terutama yang aku selipkan ya, teman-teman. Nanti kalian bisa baca-baca lagi. Ada juga bantuan operasional untuk PAUD, teman-teman. Berarti untuk apa? Berarti untuk pendidikan anak usia dini aja. Jadi jangan sampai ini dananya dipakai untuk stunting gitu misalnya. Mungkin ya kalau misalnya di PAUD itu ada program untuk ada salah satunya terkait mendukung terkait program stunting, tapi bukan berarti fokus kalian ke stunting, tapi ke pendidikan anak usia dininya gitu, teman-teman. Oke, ini bentar. Kalau ini kemarin aku dapat soal ini, udah lama ya 2021. Itu kalau misalnya kalian ada perubahan terkait alokasi dana, itu bisa direvisi selama 1 kali saja, teman-teman. Ada usulan perubahan, nggak boleh lebih dari 1 kali. Jadi intinya teman-teman ya, kalaupun pemerintah kita nih, Kementerian Keuangan kita ini pun merencanakan anggaran dari apa yang sudah kita usulkan, teman-teman. Jadi prosesnya itu sama kayak rekrutmen PNS ya, rekrutmen ASN. Jadi sebelum si pemerintah pusat ini menentukan formasi, jadi sebelum pemerintah pusat ini menentukan berapa miliar atau triliunan dana yang kucurkan ke setiap daerah, juga mengacu pada usulannya kita. Makanya setiap awal tahun yang tadi aku jelasin itu ya, 2025 bulan Januari gitu ya, kita itu udah ngusulin untuk kegiatan atau budget yang kita gunakan di tahun 2026 nanti. Makanya nanti Kementerian Keuangan itu mengeluarkan berapa anggaran yang dikasih ke kita, entah itu dak fisiknya, dak non fisiknya, BOK-nya, dari yang udah kita usulkan. Apakah bisa diubah? Bisa, tapi yang
kesempatan kita untuk revisi anggaran itu hanya 1 kali, teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan ada bayangan sedikit ya tentang dak fisik, non fisik, dan juga BOK. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kalau aku rangkum, kita itu punya yang namanya APBN. APBN itu dibagi jadi dak fisik mengurusi sarana prasarana, sama dak non fisik mengurusi yang namanya program. Dak non fisik dibagi jadi BOK. BOK ini ada banyak lagi, ada BOK insentif, BOK puskesmas, BOK stunting, KILKB, PAUD, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. BOK ini bersifat tentatif dan fleksibel. Gitu, teman-teman. Jadi jangan heran ya, APBN dan fisik dan non fisik ini sama-sama sumbernya dari APBN. APBD juga kayak gitu, teman-teman. APBD juga ada alokasi untuk fisik, ada juga yang non fisik, ya. Dan keduanya ini ya, APBN dan APBD sama-sama budget ya, dan BOK ya, bantuan ini, ketiga-tiganya ini untuk membiayai kegiatan di puskesmas. Dan ingat, di rumah sakit nggak ada BOK. Nggak ada, rumah sakit tuh nggak menerima bantuan operasional. Kita operasional pure dari, kalau belum blood, berarti pure dari APBN atau APBD. Kalau udah ada BLUD, ya kita juga ada tambahan pengelolaan operasional kita dari BLUD. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Untuk topik kita pada malam hari ini cukup padat, tapi aku ngerasa sekali bahwa topik ini yang cukup penting untuk kita telusuri lebih mendalam gitu. Kalian juga butuh baca-baca lagi nanti di modul yang udah aku sediakan. Mudah-mudahan nanti FR di teman-teman kalian udah tes duluan juga akan membantu kalian lebih presisi lagi dalam belajar ya. Cuman dari pengalaman aku sih dari tahun ke tahun, topik mengenai laporan dan juga anggaran itu selalu ada ya, walaupun hanya beberapa soal saja. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak live sesi. Dan juga untuk teman-teman, untuk Kak Niki kayaknya tadi ya, ada kirim kuis. Terima kasih untuk kita latihan bersama. Mudah-mudahan kelas ini bermanfaat untuk persiapan kalian. Tenang aja, nanti saat udah mendekati tes, kita akan ada sesi untuk bergabung ya antara batch 1 dan 2. Mungkin nanti akan aku jadwalkan untuk kita bahas FR, bahas kisi-kisi kalau misalnya nanti udah rilis dari Kemenpan RB. Oke, mungkin segitu dulu. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan juga mengikuti sesi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan gitu ya saat kelasnya running. Mudah-mudahan tidak menghalangi penyampaian dari materi hari ini, dan harapan aku mudah-mudahan ada gambaran yang komprehensif terhadap apa laporan tadi ya kita bahas, kemudian sakit-lakit, kemudian sedikit mengenai pendanaan atau penganggaran kesehatan kita. Pokoknya intinya sabar aja ya teman-teman, dan juga tetap semangat berproses, karena semua orang berada di proses yang sama seperti kalian. Aku pun dulu seperti kalian ya, melalui prosesnya sampai nanti hari tiba, dan mudah-mudahan kelas ini bisa membantu kalian dalam menghadapi tes CSN di tahun 2024 ini. Oke, segitu dulu dari aku. Waktu dan tempat aku kembalikan kepada admin kelas, Kak Haikal. Aku persilahkan. Terima kasih Kak Widya sebagai mentor Tantu untuk kelasnya malam ini. Mengingatkan bahwa kelas terakhir akan diadakan tanggal 8 Juli 2024 dari Senin depan dengan tema kerangka acuan atau term of reference. Sekarang kita langsung saja menuju Telegram untuk mulai sesi kuis bersama. Segitu saja dari saya. Terima kasih.